Apa tujuan kita hadir di sini ya, terutama yang baru, Bapak Ibu? Apa tujuan kita? Yaitu untuk bagaimana membuka wawasan tentang bagaimana bisnis kita, bisnis BioGreen ini. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang gagal di lapangan, gagal paham. Kalau gagal paham itu berarti gagal persepsi, gagal konsep berpikir. Akhirnya apa yang dilakukan di lapangan pasti salah. Gitu. Jadi semoga di sore hari ini dalam 1,5 jam, 2 jam teman-teman bisa mendengarkan kesaksian saya sendiri ya, bagaimana saya menjalankan bisnis ini. Saya sudah 9 tahun, dari orang yang udah sama sekali tidak tertarik di bisnis ini, udah tidak mau lagi bisnis jaringan seperti itu ya. Kemudian terus dicari karena konsep saya salah. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang menolak Anda, itu pasti sama dengan saya. Dan mungkin Bapak Ibu juga, teman-teman juga cukup banyak seperti saya yang tidak mau karena konsepnya adalah konsep jaringan, pola berpikir jaringan. Diajak bisnis jaringan nggak mau, malu, gagal dan lain-lain gitu ya. Tapi akhirnya begitu saya masuk dengan saya pelajari, saya lihat konsepnya ternyata berbeda. Apa yang saya pikirkan ternyata bukan itu bisnis ini. Tapi ternyata teman-teman ketemu orang yang apa yang saya pikirkan dulu. Teman-teman yang di luaran ya. Jadi sekarang kita coba perbaiki modelnya Bapak Ibu untuk bisa melihat gimana sih bisnis ini sebenarnya gitu, secara konsep kerja ya. Jadi harapan kita begitu teman-teman paham tentang konsep kerjanya, kemudian yang kita temui di luar adalah orang-orang yang sudah sangat negatif tentang bisnis jaringan, benar nggak? Tugas Anda bukan menyadarkan mereka tentang bisnis jaringan, bukan, tapi mengarahkan mereka yang negatif. Anda akan ketemu orang negatif, justru cari orang negatif, arahkan bahwa kita tidak mengajak ke bisnis yang seperti dulu. Nah, ini konsepnya yang saya ingin sampaikan. Makanya begitu saya paham, oh ternyata bisa kayak gini gitu modelnya. Saya bikin summary. Dalam 3 bulan saya ikut Bapak Ibu. Dalam 3 bulan akhirnya saya arahkan tim saya, tim kecil saya arahkan. Saya dapat orang saya arahkan. Saya hanya perlu 3 bulan saya full time. Ya, saya di travel dulu, di tour guide. Saya punya partner juga travel Singapura yang berikan saya tamu. Saya buang semuanya. Jadi skill yang saya pelajari selama beberapa tahun ya di pariwisata kalah hanya dalam 2 bulan 3 bulan di bisnis ini. Makanya saya langsung out dari bisnis itu, kemudian full time. Sekarang sudah 9 tahun ya. Jadi apa yang saya dapatkan, saya cerita dulu sedikit ya. Apa yang saya dapatkan itu banyak hal ya, di samping pengalaman, teman, kesehatan. Kemudian teman-teman sih banyak yang bilang, oh Pak Nengah lebih muda daripada teman-teman yang lain, seumuran saya nggak tahu ya. Saya sih menganggap biasa. Tapi teman-teman bilang Pak Jarod tambah ganteng aja, tambah muda. Bener nggak tahu ya. Tapi teman-teman usia saya gitu jauh lebih tua. Ya karena kesehatannya. Kita dapat kesehatan karena produk yang luar biasa ya. Kemudian pengalaman ke luar negeri, saya banyak ketemu banyak teman Bapak Ibu. Mereka punya pekerjaan, mereka punya profesi. Kita ajak bisnisin, mereka nggak mau. Karena dianggap bahwa ini hanya untuk tentang uang, tentang mencari uang. Padahal bukan Bapak Ibu. Sebenarnya ini sangat cakupannya sangat luas, mengupgrade hidup kita, mengupgrade ya. Jadi kita sudah banyak juga di beberapa negara, kita keliling, tour. Kemarin kita teman-teman kita sampai 100 orang lebih itu ke Thailand. Di sini beberapa ada yang berangkat ke Thailand. Kemudian akhir tahun ini kami akan ke Australia. Kita di beberapa negara. Jadi kita dapat free. Jadi kalau seandainya bisnis ini memberikan uang, satu, memberikan kesehatan, memberikan jalan-jalan ke luar negeri, dan ada kehidupan baru buat kita, ada teman lebih happy, kira-kira gimana? Menarik nggak? Itu gitu ya Pak Ibu. Jadi bukan hanya tentang, oh itu cari MLM ya, bukan hanya tentang uang. Oh saya udah punya uang, ya. Kadang-kadang ada teman kita yang gitu, saya udah punya profesi, udah nyaman dengan penghasilannya. Bukan tentang uang Bapak Ibu. Oke lah, uang adalah salah satunya, tapi hidup kita bukan hanya tentang uang, gitu. Karena ada di bisnis yang lain, bukan di kita ya. Kemarin dia berkesaksian di online, dia di jaringan, bisnis jaringan. Saya dengar kemarin dia punya restoran beberapa, ya punya beberapa restoran, bikin spa. Setiap punya uang katanya selalu beli lahan di Bali. Dia ikut bisnis seperti ini, tapi bukan di sini kita. Itu berarti apa yang mereka cari, Pak? Dan mereka sangat nyaman sekali dengan bisnis ini, mengembangkan bahkan juga keluar daerah gitu ya. Jadi bisnis ini kita punya kesempatan untuk mengeksplor lah diri kita ya. Jadi bagaimana konsepnya itu yang sangat penting Pak Ibu. Ya,
Karena banyak sekali orang yang masih berpikir, ini kata-kata yang sangat ditolak di masyarakat, yaitu kata-kata, benar nggak? Ini yang gini, ya. Coba zaman-zaman dulu, waktu bisnis jaringan yang baru berkembang, waktu awal-awal bisnis jaringan berkembang, 20 tahun yang lalu, itu kan ini Pak, datangan orang, ribuan orang, gampang, benar nggak? Kita ngundang teman, setiap orang yang diundang semangat mau ikut, kadang-kadang nggak punya motor, jalan kaki mereka. Coba ya, ya. Coba kalau kita, Pak Ibu, bisa seperti itu sekarang, ada kaya di sini, bener, ya. Tapi seiring dengan waktu, bisnis jaringan itu udah bermacam-macam. Ada yang bisnisnya nakal, ada yang pebisnisnya nakal gitu. Cukup banyak adalah pebisnisnya nakal. Kemudian kalau saya lihat tuh pola-pola di bisnis jaringan itu, pertama sistemnya itu agak susah di awal, susah bahkan. Produknya bagus, tapi sistemnya sangat susah. Makanya banyak yang gagal, mau cari duit, ya akhirnya hilang uang, nggak dapat uang. Ya sistemnya, nyari masa gampang, nyari duitnya gampang gitu. Nyari masanya gampang gitu. Kemudian yang berikutnya ada yang nyari uangnya gampang, kadang-kadang ada produk. Atau produknya itu hanya kamuflase. Ada yang kayak gitu, kan uangnya gede, bisa dapat puluhan juta sebulan, ratusan juta. Tapi ternyata produknya itu abal-abal. Dikasih orang nyoba, diminum, tidak menyembuhkan. Ya jadi lama-kelamaan gimana? Masyarakat kan melihat ternyata itu tidak benar gitu. Jadi proses jaringan itu Pak Ibu, itu sudah mungkin berapa ratus company yang sudah ada di Indonesia, dan itu yang terus menghasilkan sampah-sampah. Kalau saya bilang sampah-sampah, gabung hilang, bener nggak? Bahkan ada yang gabung udah semangat timnya, perusahaannya nggak terdaftar. Ada yang sudah memberikan bonus, ternyata produknya tidak terdaftar. Banyak seperti itu, ya. Akhirnya kayak kita lah, ditawarkan sama temen, ditawarkan sekali mau, beberapa kali dibohongi, kemudian ternyata nggak bener, udah kita lama-kelamaan ditawari orang, mau nggak kita? Nggak mau. Itulah teman-teman kita, karena udah merasa, waduh, udah cek-cek lidah, udah bahasanya udah macam-macam, nggak cocok, saya nggak jodoh. Banyak orang akan bilang nggak jodoh Pak Ibu, ya. Ternyata nggak jodoh itu adalah ibarat Bapak Ibu mau nanam padi di Uluwatu. Bisa nggak nanam padi di sana? Bisnis yang dulu kayak gitu Pak. Bukan nggak jodoh, memang bisnisnya susah duitnya di sana gitu. Karena saya sudah pengalaman di sana, udah cukup jadi leader juga di tempat lain, udah pakai dasi, pakai jas biasa Pak Ibu. Ya, ternyata nggak dapat duit. Di sini Pak Ibu, begitu saya jalankan, saya pikir, wah ini gila ini. Ini adalah bisnis yang bagi saya waktu itu awalnya, ini adalah bisnis yang pasti dicari sama orang. Saya yakini, ya pasti dicari sama orang dan dicari oleh orang-orang networker. Orang-orang MLM Bapak Ibu nyari ini dia. Cuman sekarang mampu nggak kita menyampaikan pesan bisnis ini seperti apa ke teman kita. Intinya itu Bapak Ibu. Anda sekarang bisa terbuka, kemudian teman-teman bisa menyampaikan ke teman-teman bahwa bisnis ini, oh bukan itu, bisnis kami kayak gini. Itu yang penting Pak Ibu. Kalau Pak Ibu kuasai itu, yang saya lihat bisnis ini, ya, kalau seandainya Anda punya uang 500 juta untuk modal usaha, Anda berbisnis 500 juta sampai 1 M lah, Anda punya modal untuk berbisnis Pak Ibu, hasilnya bisa kalah oleh bisnis BioGreen. Kalah. Anda bisa bandingkan 500 sampai 1 M. Karena kalau untuk menghasilkan sebuah bisnis, berapa modalnya? Ya, teman kita namanya Pak Wiwi, ya, dia punya villa, modalnya berapa? 2 M. Hasilnya 2 M, modal modal usahanya, setahun belum menghasilkan, baru proses bikin setahun. Dari nyari tanahnya, uangnya kan udah jalan, benar nggak? Kemudian kalau laku villanya itu, anggaplah rata-rata dia bisa dapat 22 juta sebulan. 22 juta sebulan. Ya, dengan modal berapa? 2 M. Itu baru benar. Teman saya juga sama. Dia beli bus Bapak Ibu. 20 M. 2 M. Beli bus. Hasilnya dapat berapa dia dapatkan? Dia sekian puluh juta lah. Belum lagi bayar utang Bapak Ibu. Dan saya lihat itu dari persentase hasilnya itu kecil sekali.
dibandingkan persentase kalau apa yang kita dapatkan di bisnis ini, ya. Kemudian di bisnis kami di BioGreen per bulan kemarin sekarang itu cukup banyak mendapatkan 10 juta, 20 juta, 30 juta hanya dengan modal kecil. Modalnya sangat kecil. Ya, jadi kalau seandainya Pak Ibu bisa bisa menyamakan emosi Anda bahwa Anda berbisnis dengan 1M, tapi lakukan di bisnis ini, luar biasa, pasti berhasil. Yang terjadi adalah banyak orang begitu ditolak nggak kuat mental. Saya nggak berhasil, saya nggak, susah nih. Memang nggak jodoh saya gitu. Akhirnya kembali ke jodoh kayak gitu. Karena anggapannya bahwa ini bisnis kecil. Ya. Jadi kalau Anda menganggap inilah bisnis besar, kalau bisa menghasilkan 20 juta, 30 juta. 20 juta sebulan kira-kira oke nggak? Oke. Oke ya, semangat udah bilang oke-nya. Apalagi 50 juta ya. Iya. Ya, kalau seperti itu ini sangat pantas untuk kita lakukan. Dan kita akan punya proud, punya prestis, punya kebanggaan. Ya, pertama adalah Bapak Ibu pahami dulu seperti apa agar kita punya kebanggaan di bisnis ini. Oke, ya. Jadi bukan hanya tentang bisnis multi level marketing, Bapak Ibu. Saya akan bedakan antara bisnis sekarang yang anggapan orang di masyarakat, yaitu bisnis jaringan, bisnis multi level, dengan bisnis kami, dengan bisnis kita. Bisnis kita ada di mana sih? Ya. Jadi kalau kita bercerita tentang bisnis ini, kenapa orang menolak? Bapak Ibu coba, kira-kira kenapa kita ditolak oleh teman kita? Begitu mereka kenal ini, kenapa? Apa anggapan mereka? Karena udah sering Jualan, oke, lagi? Nggak bisa cari orang. Cari orang. Mahal. Cari orang, mahal. Lagi? Nggak punya teman. Ya, cari orang, cari temen. Ya. Apa lagi? Gak bisa ngomong. Bisa ngomong. Orang aja. Mana dia terus ngomong yang nyerocos, dia ngomong bilang gak bisa ngomong gitu. Intinya adalah gak bisa jualan saya. Bilangnya gak bisa ngomong gitu. Ya. Gagal yang paling ini. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Trauma. Trauma ya. Trauma dengan udah Kayak gitu. trauma paling gitu. Trauma yang rata-rata. Ya. Padahal kalau ditanya mau nggak penghasilan 20 juta, mereka jawabnya apa? Mau. Ada nggak bisnis bisnis kecil yang bisa menghasilkan 20 juta sebulan? Apa dok? Dagang canang 20 juta sebulan mana bisa? Kayak gitu. Ya kecuali canangnya diapain untuk menghasilkan 20 juta. Itu kan hanya bisnis besar yang bisa menghasilkan 20 juta, Pak Ibu. Tapi kalau coba lihat dari bisnis yang kita miliki. Kemudian yang paling utama, kenapa banyak orang yang trauma, Pak Ibu? Karena apa? Karena adanya target. Ini yang sangat penting. Di target. Sebenarnya target tuh bagus loh. Kalau kita bekerja di target bagus apa? Tapi kalau target ada ada hukumnya, ada disnya istilahnya, itu yang bikin banyak orang yang akhirnya benar-benar trauma karena target, Pak Ibu. Kalau hanya mereka tidak dapat uang, out masih cukup oke. Yang bikin trauma adalah karena kita sudah melakukan maksimal loh. Bukan nggak maksimal, udah maksimal. Ternyata gagal juga. Kita udah maksain, kita udah malu ngomong sama orang, kita maksa ke rumah orang untuk jual produk. Kita udah maksain tapi ternyata gagal. Karena ini Pak, target. Karena di bisnis biasanya adalah kalau Anda nggak memenuhi target, bonusnya hilang. Bonus nggak dapat, kayak gitu. Ya. Akhirnya Pak Ibu, karena saking banyaknya sudah menelan korban. Tapi ya ini proses, Pak Ibu, bukan kita bilang negatifnya seperti apa. Itu udah proses yang terjadi gitu. Akhirnya anggapan orang apa, Pak Ibu? 98%, anggapan 95%. Orang sudah say no, Pak Ibu. Enggak mau saya. 95%. Termasuk saya. Termasuk Pak Lukas ini. Pak Lukas ini 3 tahun loh kita yakinkan. Waktu saya mau ketemu dengan istrinya, Bu Agatha, belum ketemu istrinya, dia dulu depan saya. Saya nggak dipersilahkan duduk, nggak ngomong langsung. Ada apa lagi ini? Nggak mau gini-gini lagi, udah langsung ditolongin. 3,5. Oh, Ibu 1 tahun ya? Wah, akhirnya untung datang ke sini ya. Oh, lumayan ramai.
Mungkin harus Pak Gede, tolong mungkin di ini ya Bu ya, Pak ya, kursinya biar ini. Pak di belakang mungkin kalau gitu. Ya. Oh ini kan yang baru. Oke, yang baru ke depan aja ya, ke depan ya. Iya. Bikin foto ya yuk Sini ya. ada, sini Bikin ada. video. Yuk, yang baru-baru agak mendekat ya. Oke. Sini ada. Ya. Oke, selamat datang Bapak Ibu yang baru datang ya. Kita udah mulai berapa menit yang lalu. Jadi, oke saya lanjut. Jadi inilah anggapan orang tentang bisnis yang kita jalankan, yaitu bisnis multi level marketing. Kadang-kadang mereka negatif, bilang MLM-nya nggak bisa, MML, bisa nggak bisa, LML nggak percaya diri. Karena apa? Saking negatifnya Pak Ibu. Karena saya bilang tadi itu, diajak tidak berhasil, udah mencoba nggak berhasil, udah ada yang dibohongi, sekian kali udah nggak mau yang dengar gitu-gitu. Ya, kadang-kadang bahasanya saya mau yang real saja. Ini dianggap tidak bisnis real, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda Bapak Ibu ya, saya sangat tekankan sekali. Teman-teman jangan komplain begitu ketemu orang yang bilang ini, ya jangan komplain. Nanti begitu kita ngomong sama teman dibilang oh saya nggak bisa gitu-gitu, Anda mengeluh sama upline sama leadernya. Menurut saya jangan mengeluh, karena 95% mereka udah seperti itu. Jadi buktinya ada yang setahun ibunya ini 3 tahun, ada yang ini lama-lama. Akhirnya sekarang ternyata positif. Semoga ibu ikut bergabung dengan kami. Udah setahun dicari itu sebuah proses. Ya. Jadi bagaimana kita yang sebenarnya tugas Bapak Ibu sekarang adalah bukan menyadarkan orang tentang bisnis jaringan, bukan menyadarkan. Justru mencari orang-orang yang sudah tahu bisnis jaringan, ya. Kemudian Anda arahkan bahwa Anda ajak mereka di proses yang berbeda, di cara yang berbeda, gitu. Oke, mereka negatif tentang bisnis multi level marketing, bisnis jaringan. Kira-kira mereka negatif nggak udah nyari duit? Enggak. Mereka negatif nggak udah nyari duit? Enggak kan Pak ya? Itu sekarang poinnya Pak. Karena waktu awal saya berkali-kali saya dicari, saya nggak pikirkan uangnya berapa. Pokoknya saya udah nggak mau. Ya karena saya udah sekian kali udah babak belur negatif, gitu. Akhirnya begitu saya terus karena dipaksa, akhirnya saya dijebak, saya kena dijebakan. Masuk ke rumah temen, saya disuruh ke rumahnya untuk bayar utang, bukan untuk bisnis ini. Dan di sana saya belajar, ya. Saya sangat negatif dengan bisnis jaringan, tapi saya positif untuk mencari uang, ya. Ternyata saya lihat orang-orang yang berhasil itu ada yang ya puluhan juta lah dalam sekian bulan itu modalnya. Kok mereka bisa gitu? Ibu rumah tangga yang kadang-kadang pegang mie aja udah kayak gini ngejar gitu. Ibu rumah tangga, saya orang lapangan. Saya waktu itu merasa ya menyombongkan diri, saya orang lapangan, masa kalah dengan ibu rumah tangga. Akhirnya saya melihat, oh ini bisnisnya ini yang keren, ini uangnya yang besar. Saya mau mencari uang di sini. Saya tidak mau bermulti level lagi. Saya tidak mau bermulti level lagi. Ya, saya ingin mencari uang. Akhirnya kenapa beda? Ini lawan Pak. BioGreen. BioGreen, ini bisnis kita. Ya. Halo, Pak Yusuf. Ya, ambil kursi Pak. Oh ini sini. Oke. Kita berbisnis BioGreen. BioGreen berbeda dengan bisnis model marketing. Ya. Bahkan saya sering sekali ya, kalau saya cerita di awal sama teman-teman saya, apa ini? Ini bukan bisnis MLM. Saya berani bilang itu. Ya. Oh, ya. Saya bukan. Saya bukan bisnis MLM. Saya bilang sama teman-teman saya, karena bisnis ini bisnis berbeda. Kamu mau nggak cari duit dengan cepat?
Mungkin di garis bawah Pak Ibu, Anda bilang seperti ini, cari uang dengan cepat. Kamu nggak cari duit dengan cepat? Kamu mau cari duit nggak? Kamu kira-kira mau penghasilan 20 juta nggak sebulan? Menurut saya Pak Ibu yang baru-baru, Anda berani ngomong seperti itu. Karena kita harus kan saat orang presentasi percaya dengan Anda karena postur keyakinan Anda. Setuju nggak? Karena keyakinan Anda Pak Ibu. Tapi ya Pak Ibu, kalau Anda masih di sini otaknya nggak bisa. Susah. Sekarang Anda harus mampu. Saya akan coba mengajak Anda berpikir bahwa bisnis berbeda. Kenapa nih mencari uang dengan cepat? Kenapa di sini bisa kita dapatkan uang dengan cepat? Membangun bisnis dengan cepat. Ya. Jadi kita ada di sini. Ini MLM enggak? Ini beda. Gitu. Ya, jadi karena apa Pak Ibu? Yang namanya MLM, apapun bentuknya, orang sudah negatif. Orang nggak mau tahu bentuknya Pak Ibu. Yang namanya MLM, nyari orang, udah isi pohon-pohon kayak gitu, udah paling nggak mau. Bener nggak? Pokoknya MLM gitu. Yang isi nyari-nyari orang, udah MLM. Jadi makanya menurut saya itu kalau Anda berani bilang ini MLM ya? Enggak, ini bukan MLM. Setelah itu awalnya kan bukan MLM, setelah itu Anda masuk secara perlahan, ujung-ujungnya oh sama juga. Tapi rata-rata mereka kalau kita sudah kasih pemahaman, mereka pasti di akhirnya. Itu yang saya lihat. Ya. Dan persentase Bapak Ibu, persentase orang yang bergabung di sini, Anda nyari 10 orang. 3 orang pasti ngambil. Ya ambil produknya atau jadi member. 30% tinggi loh Ibu. 30%. Ujungnya 10 orang, 3 pasti oke. Padahal produknya mahal. Makanya kalau orang sudah Anda sudah tahu cara ngasih pemahaman, membuat orang positif itu cukup gampang. Itu yang saya lihat. Makanya waktu begitu saya lihat di awal konsepnya seperti ini, saya pasti sukses. Saya pasti sukses. Seperti itu, ya. Jadi gimana konsepnya Pak Ibu? Ya, konsepnya adalah satu kali membership. Membernya berlaku seumur hidup. Nah, itu biasa. Tapi yang ini kan banyak juga sekian bulan anak nggak tutup poin hilang. Membernya itu, ya kalau yang ini. Kalau ini sekali seumur hidup. Coba kalau bayangkan ada nggak bisnis yang Anda hanya keluarkan uang sekali, seumur hidup Anda nggak keluar uang lagi, ada nggak? Bisnis apa itu? Hah? Selain ini. Bisnis apa? Bisnis toko? Kan enggak, Pak Ibu. Hah? Bisnis ngepet. Bisnis ngepet. Lilin doang. Jadi dosanya dapat kita di belakangan ya. Ini 1 kali membership. Makanya kalau dibilang platinum 26 juta Pak Ibu, itu murah bagi saya, jujur. Jangan lihat mahal. Bandingkan dengan 2M teman saya tadi itu. Ya, bandingkan dengan 2M yang teman saya punya bis. Ya, dan bermiliar-miliar untuk dia menghasilkan hanya puluhan juta. Ini hanya 26 juta. Makanya bagi saya 26 juta hanya sekali seumur hidup loh. Makanya bagi saya murah. Waktu itu saya kondisinya bayar kontrakan rumah nggak bisa, bayar anak SPP nggak bisa. Saya dalam kondisi yang benar-benar minus. Saya nyari duit lagi, saya pinjam karena sekali seumur hidup. Kalau sekali seumur hidup, karena biasa kok teman-teman saya kemarin waktu ini udah berapa tahun ya, ditipu sama teman apa ya, 20 juta ditipu. Saya masih senyum aja kok. Ya, kemarin saya cerita, saya kehilangan mobil. Itu sebagai resiko bisnis lah ya. Kehilangan mobil Innova 300 juta. Saya beli 315 juta, cash saya beli. Hilang Pak Ibu. Itu baru ya seri bisnis yang memang resikonya besar. Itu berarti kalau 26 juta udah seumur hidup Bapak Ibu. Apa risikonya 26 juta? Waktu itu saya pikir 26 juta nggak akan bikin saya gila kok. Gagal pun saya 26 juta. Ya. Jadi menurut saya ini murah karena sekali seumur hidup, sekali aja Pak Ibu. Kecuali modalnya kayak di bisnis yang biasanya tuh Anda keluar uang setiap bulan Anda belanja terus. Nah, itu susah itu. Itu yang banyak yang gagal. Setiap tutup poin kan setiap bulan kan. Berapa tutup poinnya? Ada yang 5 juta.
Ada loh yang tutup pun sampai 10 juta. Ada nggak di bisnis jaringan yang lain? Itu baru susah, Pak. Itu susah ya. Belinya di awal udah keluar uang, kita dikasih peringkat, kita dihargai, kemudian setiap bulan untuk mempertahankan peringkat Anda harus belanja 10 juta minimal. Itu baru susah. Anda harus masuk ke rumah orang, ke teman-teman Anda. Malu kita. Itu susah, Pak Ibu. Tapi kalau ini, enggak. Makanya sekali seumur itu. Ya walaupun itu pun bisa dicicil ya. Ya itu bisa dicicil dari 2,5 juta, silakan ya. Tapi yang kalau saya bilang yang platinum 26 atau star diamond, nanti saya ceritakan. 1 kali membership. Kemudian apa Ibu? Konsepnya binari. Binari. Kenapa Anda harus yakin di sini, Pak? Anda hanya mengembangkan 2 kaki. Itu binari. Hanya 2 kaki. Hanya. Nggak ada istilah. Nanti kalau sudah kuat 2 baru bikin yang ketiga. Nggak ada, Pak. Anda mau pelit, Anda udah punya 2 kaki. Anda ketemu orang bagus, Anda mau pelit. Saya nggak mau kasih tim saya. Saya bentuk kaki yang baru. Nggak bisa. Cuma 2, kiri dan kanan. Ya. Kalau 2 kaki itu berarti Anda mencari sedikit orang, apa ya? Kalau sedikit yang Anda cari dan ini menghasilkan besar dan menyembuhkan rodanya, Anda harus percaya diri Pak dengan bisnis ini. Ya, itu yang saya yakini Pak. Makanya waktu itu saya gabung di awal itu saya presentasi, percaya diri saya. Karena saya hanya menjadi 2. 1 di kiri, 1 di kanan. Kalau ini gimana? Kan banyak kaki, benar nggak? Iya. Cari lagi. Kita pelit Pak. Ya. Kita nyari harus banyak, itu berarti Anda harus hebat presentasi untuk nyari banyak. Anda minta bantuan apply-nya sibuk, karena nyari banyak gitu. Di sini enggak, Pak. Pas apply Anda sudah ngembangin 2 kaki, Anda di bawahnya, kemudian apply-nya dapat orang, di mana ditaruh? Di bawahnya Anda ditaruh. Hanya 2 kaki. Makanya ada beberapa orang yang begitu dia ini 1 kakinya udah besar Pak Ibu. Sudah besar. Ya, karena cuma 2. Ya pas dapat 1 ngembang ya ngembang. Bayangkan kalau ini kanan 2 Pak, kiri kanan. Nanti detailnya saya jelaskan. Dan Anda tidak mencari banyak orang. Kalau banyak orang susah Pak Ibu. Makanya kalau di sini kenapa mereka takut? Saya nggak punya orang karena anggapannya cari banyak orang. Tapi Anda membangun banyak orang. Di sini siapa yang kenal saya? Yang kenal dari awal. Siapa yang kenal saya? Yang dari awal. Pak Agat aja 1. Ini suami istri. Bu Yu 1. Cuma 2 orang Pak, yang kenal saya. Dari muda. Belum, ya dari muda kita kenalnya. Bapak Ibu kan bukan teman kita, benar nggak? Bapak Ibu juga saudara akan ketemu ribuan orang yang bukan teman Anda. Itu hebatnya. Kalau kiri dan kanan, menurut saya sederhana. Ya, karena cuma 2 kaki. Karena Bapak Ibu ya, kalau pikiran Anda yakin ini sederhana, Anda akan plong ngomongnya. Gitu. Saya tidak akan terlalu terbebani ditolak oleh orang. Saya nggak terbebani, karena saya hanya mengembangkan. Anggaplah saya mencari 2 orang. Saya presentasi ditolak nggak masalah. Saya hanya mencari 2 loh. Ditolak nggak masalah. Saya mencari 2. Diterima, oh saya udah dapat 1. Kan lebih senang saya, benar nggak? Kemudian nyari lagi di dorong nggak masalah, saya nyari 1 lagi. Saya bapaknya saya cari dapat, saya udah dapat 2. Saya kembangkan yang 2. Makanya saya tidak harus bercerita meyakinkan orang, enggak. Tapi saya dapat uang, mereka akan datang. Ya cukup banyak, kita dapat uang, mereka yakin nggak? Yakin, ya itu jadinya. Jadi binari hanya 2 kaki. Jadi kalau ada temannya bilang, oh saya nggak punya teman, di sini nggak kayak dulu lagi. Ini bukan MLM. Boleh Pak Ibu, Anda selalu bilang ini bukan MLM. Walaupun kita memang MLM Pak Ibu, tapi MLM bagi orang adalah ini dia. Pokoknya ini Pak Ibu. Ya, yang susah. Ya, ini benar. Yang unik Pak Ibu adalah tidak jualan. Tidak jualan. Justru banyak orang di sini dia menggali kuburan sendiri Pak. Diajak, wah produknya mahal. Begitu bilang mahal apa? Anggapan mahalnya pasti nggak bisa jualan.
Atau kadang-kadang ada yang gabung, produknya numpuk di rumahnya, bingung. Saya kan produknya, saya apakan produk ini, saya jual kemana? Ya. Dan akhirnya cukup banyak orang terkubur Bapak Ibu. Dia menggali kuburannya sendiri. Dia main di produk. Sementara Anda tidak dipaksa harus jualan. Ya, nggak dipaksa harus jualan. Tapi kalau di sini Bapak Ibu, Anda nggak jualan, mati Anda. Kalau nggak jualan, karena anggaplah kita harus belanja 5 juta setiap bulan. Bonus Anda berapa? 7 juta. Contohnya, dapat bonus 7 juta. Belanja 5 juta. Kalau Anda nggak bisa jualan, bonusnya dipakai belanja, benar nggak? 5 juta. Hanya dapat 2 juta aja. Ya. Makanya cukup banyak bisnis yang dulu tuh produknya numpuk, Bapak Ibu. Nggak bisa jualan, kadang-kadang dikasih keluarganya, tetangganya nggak dikasih bayar. Kemudian barangnya expired banyak. Benar nggak? Banyak orang yang karena punya postur di panggung dia oke, jualan nggak bisa, habis uangnya. Dan cukup banyak orang yang ikut jaringan gagal, rekeningnya habis. Banyak kan? Karena mereka harus jualan. Tapi kalau di sini nggak mesti. Makanya jangan kita salah persepsi. Produk bukan untuk dijual. Ya. Kemudian bonus harian. Tidak ada target, Pak. Tidak ada target. Bonus harian tidak ada target. Ya. Kejujuran daripada bisnis kita. Kalau suatu saat Pak Ibu ya punya akunnya kan di HP kan, kita buka lewat online kan. Begitu ada buka akunnya, masuk ke sana, per detik ini ada pembelanjaan di tim Anda, kelihatan langsung. Diperlihatkan Pak Ibu. Kalau tim Anda besar modalnya, besok Anda dapat bonus berapa? Bisa dihitung, mulai sekarang bisa. Sampai jam 1 lah, jam 1 dini hari. Atau jam 12 WIB Jakarta. Jam 12 Jakarta, tutup dulu akunnya, online-nya, nggak bisa dibuka. 15 menit Anda dapat bonus. Baru bisa dibuka lagi. Ya. Tapi kalau bisnis ini Pak Ibu, tidak diperlihatkan berapa perbelanjaan Anda. Nggak diperlihatkan. Makanya kita kayak gambling, Pak. Lakukan ternyata, kurang cuma lagi 100.000. Ya Anda gagal, karena nggak memenuhi syarat. Dan tidak bisa dibuka, dirahasiakan memang. Begitu sudah akhir bulan, awal bulan baru diperlihatkan, ternyata Anda kurang segini. Kan kasihan kan? Di sini enggak, Pak. Bonus Anda besok, Anda bisa baca. Karena akunnya jujur deh. Setiap transaksi masuk, langsung masuk di ini kita. Dimanapun transaksi tim kita. Ya. Bonusnya harian dan tidak ada target. Nah, ini yang menarik saya. Ada target. Makanya waktu saya di awal di sini, saya malah bingung dengan konsepnya. Kok ada bisnis seperti ini ya gitu. Dulu disibukkan kita dengan target. Diharuskan seperti apa. Di sini nggak ada target. Makanya yang saya lihat Pak Ibu, bisnis ini karakternya happy. Makanya sesuai dengan motonya happy, healthy, wealthy. Karena nggak ada target. Cuman kelemahannya Pak Ibu, karena nggak ada target kita agak santai kerjanya. Tapi buat orang yang biasa bermain di jaringan dengan target di masa yang lalu, begitu ketemu ini, happy banget. Karena bebas kita bergerak, nggak ada target, pokoknya happy gitu. Jadi bayangkan ya, saya ketemu orang, saya nggak jual produk, saya happy. Karena saya nggak jual produk. Karena produk kan harganya lumayan. 1.200.000 sangat, kan mahal Pak Ibu. Tapi kalau saya nggak jual, saya happy dong, orang saya nggak jual. Ya. Kemudian begitu temannya gabung, kita sudah dapat uang dengan sistem binari tadi itu. Jadi produknya ini adalah sebagai sarana sebenarnya. Ya. Jadi Pak Ibu, kita tujuannya sekarang ya, apa target kita? Targetnya adalah mencari orang-orang negatif dengan bisnis jaringan. Diarahkan ke sini. Bukan menyadarkan mereka tentang jaringan. Tidak usah Pak. Dan Anda ketemu nanti orang yang negatif, jangan mengeluh. Karena rata-rata orang udah seperti kita, sama seperti Anda. Yang awalnya juga nggak mau negatif gitu. Ya. Jadi geser cara berpikir mereka dari sini ke sini, Pak.
Nah, yang salah sering itu adalah banyak orang sudah ada di sini, gitu, tapi otaknya masih di sini, mindsetnya masih di, pasti gagal. Saya kira pasti gagal. Ya, cukup banyak teman-teman kita, cukup banyak Pak. Yang mereka ikut di bisnis kita, mereka masih di sini pola berpikirnya, pasti gagal. Ya, gimana dong kita mengarahkan ke sini? Orang mereka masih di sini cara berpikirnya. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan yang baru? Ada sedikit ini nggak? Ada, Anda melihat nggak ini perbedaan walaupun sedikit? Nanti saya akan terangkan lebih detail lagi. Anda lihat perbedaan nggak? Oke, sekarang saya tunjukkan dalam bentuk gambar. Saya hapus. Dalam bentuk gambar, Pak. Terangnya tadi. Kalau di sini kalau saya presentasi selalu ini aja ilmunya pertama, untuk buka wawasan orang. Ya, pertama ini, oke, mencari banyak orang. Kedua, Anda harus mengembangkan banyak kaki, kaki 1, kaki 2, kaki 3, ada kadang-kadang kaki 4. Gitu. Itu berarti apa? Satu, Anda harus punya skill untuk meyakinkan banyak orang, karena harus mencari banyak orang. Jadi kalau orang biasa-biasa saja, jangan punya mimpi untuk bisa berbesar di bisnis konsep ini. Ya, ini yang terpilih aja Pak. Yang kedua, Anda harus mengembangkan jaringan. Itu berarti Anda harus bisa, bukan hanya presentasi, mentraining orang Pak. Karena ini kan pasukan ini tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Ini 100 sebenarnya kayak gitu. Itu berarti apa? Anda harus memanage Pak. Tim 1 dikumpulkan, ada ngisi training. Tim 2 Anda kumpulkan, ada ngisi pengarahan. Gitu. Karena apa Pak Ibu? Kalau Anda hanya 2 kaki di sini, Anda nggak sukses. Apalagi 1 kaki Pak Ibu. Ya, kadang-kadang kan ada kebetulan konsepnya di sini. Kita dapat orang atau saudara, oh dia tiba-tiba berkembang. Ada kan gitu? Tapi Anda tidak akan bisa kebetulan yang hebat. Yang kaki kedua, kaki ketiga nggak bisa. Itu harus skill Anda yang terpakai. Harus dengan kemampuan. Ya. Karena apa? Kalau tidak, bonus Anda kecil. Ya. Saya buktikan di sini teman-teman. Di bisnis ini terakhir saya bermain, saya dapat mobil. Saya dapat mobil di bisnis MLM itu, saya dapat mobil. Kemudian untuk beli minyak aja saya susah. Mobilnya itu. Terakhir ditarik finance Pak, saya nggak bisa bayar. Tarik finance. Kemudian 1,5 tahun, saya harus bayar 1,5 juta. 1,5 tahun. Bonus saya dipotong terus Pak, mobilnya udah nggak ada. Tapi teman saya di bisnis saya waktu itu, saya dibilang curang. Begitu saya keluar dari sana, saya pikir, ini apa sih dibilang bisnis masa depan, bisnis investasi. Waktu itu saya punya anak yang ketiga. Kok saya lihat kok semakin malah sama-sama bangkrut saya. Gitu. Mobil saya nggak pegang. Karena apa Bu? Bisnis ini yang ditujukan adalah prestise. Ada yang dapat rumah, paling dia hanya 5 bulan, ditarik lagi finance. Dapat mobil sama. Karena apa? Kalau Anda tidak bisa mengimbangi ketiga kaki ini, Anda gagal. Itu masalahnya. Jadi mobil itu dikasih berupa cicilan. Kalau Anda gagal, nggak ada kasih cicilan. Terakhir, karena terus dipotong kan, ini bagi saya itu, jual aja mobil yang saya jual. Bayar utangnya kan? Masih sisa utangnya. Ini ditagih terus setiap bulan. Sampai 1,5 tahun. Ya. Bahkan ada teman saya, jual mobil, jual rumah. Dua-duanya hilang, rumah aslinya dia hilang, mobil aslinya dia hilang. Itu yang terjadi di lapangan Pak. Karena konsep target, kalau Anda nggak smart di sini banyak orang yang gagal. Ya. Jadi nomor 2, ini nomor 2 Anda harus bisa mengembangkan. Nomor 3, Anda harus bisa jualan. Karena Anda harus tutup setiap bulan. Makanya mencari orang, kita presentasi, kemudian kita harus kumpulkan, kita kasih training. Habis itu, Anda harus ke rumah teman untuk jual produk. Itu yang konsep yang ada. Ya. Nah,
Sekarang kita gimana? Apa ya? Divisi kita gimana? Satu, diambil ya. Begitu Anda member, Anda keluarkan uang, Anda dapat produk. Wah, luar biasa nih leader kita udah disediain. Ambilan. Apa langsung bikin kopi, please? Ada kopi? Ya ada. Sekalian aja lah. Udah. Ya, bikinnya berapa? Nah, bikin aja mungkin 5 nanti kalau kurang hilang. Oke. Masih ya, Bu. Kemudian yang kedua, bagaimana bisnis kita? Ya. Satu, begitu Anda member, Anda dapat produk. Anda dapat produk. Satu, urusan Anda sudah selesai, Pak. Ya, urusan Anda sudah selesai. Kenapa? Anda sudah member, Anda dapat produk. Walaupun Anda dengan pinjam uang seperti saya. Siapa yang ada pinjam uang gabung di sini? Siapa yang pinjam uangnya? Saya. Apa semua ya? Jadi jangan bilang nggak punya uang, teman-teman juga nggak punya uang, Bapak Ibu. Ya, pakai kur. Ya, uangnya banyak sebenarnya, cuma di bank orang lain gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, walaupun Bapak Ibu dari pinjam, sekarang bukan pinjam uang. Sekarang apa beban kita apa? Setelah pinjam uang apa bebannya? Mengembalikan kan? Mengembalikan uangnya. Jangan Anda berpikir di mana saya produknya saya jual untuk kembalikan. Itu yang salah. Dan itu yang saya bilang menggali kuburan sendiri. Utangnya dibayar dari bisnisnya, bukan dari jual produknya, Pak. Dari sistem. Karena ini menghasilkan passive income di masa yang akan datang. Sekarang kita bangun bisnisnya, bangun income-nya. Justru Bapak Ibu, Anda gabung, walaupun ya mahal produknya seperti apa, Anda sehat, tapi minum produknya, ya. Anda sudah naik kelas loh. Bayangkan satu saset berapa nih? 50.000 kan? Anggaplah 40.000 satu saset. Perut Anda mungkin bingung deh. Oh ini produk apa nih? Levelnya beda nih. Anda udah punya utang nggak saya? Itu Anda berutang di bisnis ini, minum produknya. Ah itu kan ya kan? Apa diminum kan biasa kan? Takut saya minum Pak, ini mahal sekali. Bangnya gitu. Karena Anda punya produk banyak, sakit kepala minum bodrek mahal. Karena lihat mahalnya kan? Ya. Justru Bapak Ibu, produk ini adalah Anda minum karena kalau apple sensor utama untuk kulit ya. Seminggu aja kelihatan beda. Udah kelihatan Pak untuk kulit. Ya, pakai apple sensor ini. Karena tugas Anda bukan diapakan produknya, bukan Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, saya mau bayar utangnya dari mana? Saya mau dapatkan uangnya dari mana, Bapak Ibu? Caranya adalah yang sederhana. Cari teman-teman Anda yang suka nyari duit. Carikan kami teman-teman Anda yang suka bisnis. Bukan suka MLM, Bapak Ibu. Bukan orang yang sakit. Bukan orang yang harus, dia nggak bisa beli. Jangan bilang beli lagi, orang nggak jual. Ya. Pokoknya orangnya lincah, aktif, semangat, dia mau merubah itu. Nah, yang dicari. Ya. Silakan sambil Pak Ibu, udah disediakan ya. Sambil ada aquanya juga. Ini tuan rumahnya nggak menawarkan coba. Ada yang mau kopi ya? Yuk, Ya bikinkan aja, bikinkan dikasih nanti teh juga nih. Ya, oke. Nanti satu-satu ini saya nggak bisa. Oke, satu ini Pak. Sekarang makanya kalau pola berpikirnya sama, bisnis akan jadi sederhana. Ya. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, ya pertanyaan adalah siapa teman Anda yang masih perlu mencari uang tambahan? Dipet. Hei, Bapak Ibu, kalau saya tanya, Pak Nyoman Pak Madeng Pak Nyoman. Pak Nyoman, ada nggak temannya Pak yang suka nyari income? Pekerja, orangnya aktif. Lupakan MLM Pak. Pokoknya lupakan MLM. Ya, Ibu ada nggak temannya yang kira-kira suka nyari duit? Banyak. Makanya banyak orang yang salah Pak. Dia berpikir siapa yang suka MLM? Siapa yang saya cari ya?
itu salah berpikir. Makanya kalau saya biasanya presentasi Bapak Ibu ya, saya presentasi, mengawali presentasi saya selalu bilang ini, saya presentasi buat Bapak Ibu yang masih perlu mencari uang. Saya bilang itu sebelum saya presentasi Pak. Rata-rata kena orangnya, emangnya dia ngajar duit. Ya, kalau Bapak atau Ibu udah punya aset yang besar, Bapak nggak usah penghasilan tambahan lagi, mungkin saya nggak usah presentasi. Itu menembak mental Pak. Benar nggak? Ya, karena kita berbicara orangnya suka mencari uang, suka mencari duit. Kita ajak apa? Kita ajak berbisnis, ya. Dan konsepnya Pak Ibu, kalau saya lihat ini kayak arisan sebenarnya. Ini kayak arisan sebenarnya. Karena apa? Oke lah pinjam, Anda pinjam uang, ya. Anda pinjam uang. Kemudian ajak temannya. Siapa yang baru? Pak siapa Pak? Pak Nyoman. Nah ini Pak Nyoman. Saya ajak Pak Nyoman, ini teman saya. Pak Nyoman ini teman saya. Yang presentasi siapa? Upline saya. Bukan saya. Makanya Bapak Ibu tuh sebenarnya di di sono yang nyaman aja. Karena banyak orang yang itu ribet di awal belum langsung dari ribet karena yang dipikirkan gitu. Karena yang bercerita siapa? Upline, benar nggak? Yang bercerita kami, upline. Sekarang Anda yang memikirkan gimana temannya Anda bisa ketemu dengan kami. Gimana caranya? Ya, kayak saya dicari dengan sopan nggak mau Pak Ibu. Hanya dibohongi saya. Ya diundang ke rumahnya untuk bayar utang. Ternyata saya dijebak. Ya. Kemudian ada teman kami juga sama. Kita cari karena dia nggak mau tentang jaringan, nggak mau. Kita cari langsung pagi-pagi ke sana tanpa izin. Dia ada dan dia sekarang jadi leader. Dia nggak mau awalnya. Tapi kami tahu dia orangnya bagus dan orangnya aktif. Gitu. Ya jadi syaratnya bukan Bapak Ibu harus presentasi dulu dengan baik baru ketemukan dengan kami, nggak. Itu gagal rata-rata. Menurut saya itu adalah ajak temennya ya ngopi. Ya kadang-kadang kita kujui langsung main tobrok aja gitu modalnya. Atau kita ngomong, saya mau mampir ke rumah ya. Karena jangan ada kesan MLM. Wah dia mau kesini itu ngajak temen dia, saya nggak mau. Dia biasanya punya alasan kan gitu. Jadi intinya adalah bagaimana Anda mempertemukan teman Anda dengan kami. Ada kami Pak Ibu. Jadi Anda hanya mengantar. Jadi kalau Anda merasa susah, ya karena salah berpikirnya. Anda tidak akan bisa presentasi atau meyakinkan. Walaupun kadang-kadang bisa, tapi untuk teman selevel kita kan susah kita yakinkan, benar nggak? Ya, jadi saya cari Pak Nyoman, Pak Nyoman pasti, saya yakin dia karakternya bagus, pekerja. Kalau dia tahu peluangnya, saya yakin pasti dia mau. Saya telepon Pak Nyoman, Pak Man, ada di rumah nggak? Saya mau minta kopi. Saya bilang gitu aja Pak. Saya cari Pak Nyoman, upline saya ikut. Ya, saya hanya bertugas mengenalkan. Saya nggak presentasi. Saya nggak harus begitu ke rumahnya Pak Mas, saya keluarkan produk satu-satu depannya, enggak, saya enggak. Saya diam aja, saya hanya mengenalkan, tugas saya hanya mengenalkan. Yang presentasi siapa? Upline. Begitu Pak Nyoman tertarik, Bapak Ibu, ya, begitu tertarik, Pak Nyoman, member, keluarkan uang, dapat produk. Produk saya utuh Pak, ya, produk saya utuh. Pak Nyoman pinjam uang, nggak masalah, saya juga pinjam uang. Jadi jangan ada dibilang sini, oh saya nggak punya uang. Wah kami juga ternyata nggak punya uang. Karena bukan uang yang paling pertama, tapi semangat kerjanya yang paling utama. Ya, karena ada kok teman kita tanpa uang mereka bisa berhasil sampai sekarang. Ya, jadi Pak Nyoman ikut, kemudian cari Pak Made. Kita presentasi ke Pak Made, presentasi kemudian Pak Made ikut. Pak Made juga pinjam uang contohnya. Pak Made udah gol Pak ya. Uang sendiri Pak. Uang tabungan. Oh keren, uang tabungan. Itu berarti Pak harus platinum, pinjam nggak bisa sedikit nggak apa-apa. Itu begitu member. Pak Made keluarkan uang, dapat produk. Level kita sama Pak. Belinya sama, langsung member. Belinya sama, langsung member. Jadi kalau saya bilang mahal, saya kenapa berani pinjam? Kecuali kalau memang kita beli produk untuk kita konsumsi, baru mahal.
ya itu agak susah. Dalam artian ya itu Anda harus cari orang yang punya duit. Ya, jangan Anda mencari temannya yang sakit, nggak punya duit, rodanya habis, dia sembuh, nggak dibayar-bayar gitu. Kan banyak gitu, sembuh nggak dibayar, apalagi nggak sembuh, benar nggak? Ya hati-hati malah Pak Ibu. Makanya jangan ini yang diutamakan, gitu. Cari untuk mencari uang. Jadi level kita sama, apa namanya itu, member belinya sama, kita member. Teman kita belinya harga sama, member. Belinya kemana? Ke BioGreen, bukan produk Anda. Produk Anda utuh. Produknya utuh. Nah, kesalahan terjadi di sana Pak Ibu. Begitu punya produk, kesana kemari bawa produk, bawa tas. Tapi bawa platinum kan produknya banyak. Tasnya semakin gede mau ke rumah teman-temannya. Pandangan temannya gimana? Tasnya dilihat. Ini apa yang keluar sekarang? Kayak gitu menanya Pak Ibu. Ya, saya di awal presentasi bahkan nggak bawa produknya saya taruh di jok motor. Saya ke sana pakai celana pendek, pakai sandal. Saya lihat bisnisnya simpel sekali, santai gitu. Saya ngobrol gitu, dikasih kopi. Begitu udah ngopi kan kita ngobrol, dia pasti bertanya-tanya ngapain dia kesini ya gitu. Tapi kan dia nggak nanya, tapi dia dalam hati pasti nanya. Saya buka omongannya, Pak tahu BioGreen nggak? Nggak, apa itu? Ya tunggu dulu ya, baru sampai produknya. Ya paling nggak saya nggak malu langsung bawa tas itu kan. Dia sebenarnya bawa apa kamu itu gitu. Makanya ya kayak ini Pak Lukas, saya nggak bawa produk waktu itu. Dia hadang saya di depan. Nggak dipersilakan duduk lagi. Nggak mau gini-ginian lagi. Udah pokoknya dia berusaha untuk seserem mungkin biar saya nggak datang gitu. Benar ini true story ini. Ya apalagi saya bawa produk banyak kan gimana dong? Ya. Ya, jadi kita konsepnya sama. Step keduanya, baik. Step keduanya. Kalau di sini Anda terus mencari orang lagi, di sini step keduanya apa Ibu? Ya. Kenapa saya merasa enteng? Karena saya tidak dibebani mencari banyak. Saya sudah dapat Pak Made, saya sudah dapat Pak Nyoman. Oke? Nextnya adalah Pak Nyoman punya nggak teman yang suka bisnis, suka semangat lah? Punya Pak ya? Bisa kenalkan ke saya? Itu cara kerjanya Pak. Jadi saya nggak usah mikir teman saya lagi. Saya nggak usah mikir keluarga saya lagi Pak Ibu. Saya nggak mau ditolak lagi karena sudah punya Pak Nyoman. Ya, Pak Made punya nggak Pak? Bisa kenalkan temannya ke kita? Ada nggak Pak? Ada Pak ya? Oke. Sederhana kayak gitu ceritanya. Sederhana. Kemudian contohnya Pak Made kenalkan ke siapa Bu Tantri ya? Bu Tantri. Pak Nyoman ke Pak siapa Pak? Pak Wayan. Oh satu ini ya? Ya. Satu geng. Ke Pak Wayan lagi. Ya. Saya nggak kenal dengan Bu Tantri, saya nggak kenal dengan Pak Wayan, saya hanya kenalnya dengan Pak Nyoman dan Pak Made. Kemudian ketemu ibu, ketemu bapak, ketemu ibu, ketemu bapak. Dan ini potensinya ini ribuan orang. Makanya bagi saya apa susahnya? Ya, karena yang mencari adalah level Pak. Level 2 saya. Ini level 1 saya, teman saya. Ini level 2 saya. Ini level 3 saya dan semuanya ini saya nggak kenal. Makanya Bapak Ibu saya nggak kenal. Ngapain saya mikir nyari orang yang bikin saya stres? Karena saya nggak di sini Bapak Ibu. Itulah yang salah berpikir. Cara saya berpikirnya keliru. Dianggap sama seperti ini. Benar nggak? Kalau Anda tidak harus mencari banyak orang, ngapain stres di sini? Benar nggak? Stresnya tidak di tempat yang seharusnya gitu. Sama hanya kayak ada teman kita, wih Pak susah sekali produknya nggak bisa dijual. Nah memangnya Anda bisa sukses dengan jualan? Ngapain stres tentang jualan? Orang kami nggak sadar Anda jualan. Kan lebih sederhana Pak. Yuk cuma lihat Pak. Makanya dari awal begitu saya paham, saya pasti sukses. Saya yakin saya sukses. Karena dasar bisnis ini adalah produknya yang kayak produk dewa ya kan. Orang yang udah sediakan peti mati kan yang kemarin udah dia nggak meninggal gitu, udah kumpulkan asuransi, ada yang stroke, ada yang ginjal, ada yang jantung, banyak yang sembuh Bapak Ibu. Itu berarti
bukan karena doa Anda yang hebat, akhirnya produknya bagus. Memang produknya bagus. Ya, bukan karena Anda presentasinya bagus, akhirnya orang mau beli dan mereka sembuh. Enggak, Bapak Ibu. Anda nggak usah ngomong banyak, kamu minum udah besok rasain, mereka bisa sembuh. Itu produknya. Itu berarti jangan pikirkan tentang sarananya karena udah top, Bapak Ibu. Kemudian kalau orang-orang yang di sini, kita ketemu banyak orang yang nyari duit, suka nyari duit, mereka lincah, mereka aktif, ya. Bayangkan suatu saat, Bapak Ibu, di jaringan ini saya ketemu dengan Pak siapa, Pak? Pak Endra. Ya. Oke. Saya ketemu dengan Pak Endra. Endra. Saya contohkannya. Di sini saya ketemu dengan Pak Endra. Di sini dengan Pak siapa? Pak Gede. Di sini ketemu Pak Gede. Saya nggak kenal. Pak Endra ternyata potensinya besar. Semangat kerjanya. Wah, dia mandiri, Pak. Pak Endra tiba-tiba dia punya masa besar. Ya. Pak Gede tiba-tiba, oh semangat kerjanya bisa melebihi saya. Semangatnya melebihi saya, Pak. Ya. Tiba-tiba besar, Pak. Hebatnya apa, Pak? Berapapun transaksi dari Pak Endra dan Pak Gede, saya dapat dari itu harian. Makanya ini passive income real, Pak. Real passive income. Ya, kalau di sini dapat uang, tapi selama Anda terus beli produk dan harus dijual, ya nggak passive income tuh. Makanya cukup banyak leader yang tinggi, Pak Ibu, dia harus juga bawa barang. Oke, itu memang sebagai alasan tuh kan, ya namanya bisnis omset kan harus seperti itu. Oke lah, alasannya benar, Pak Ibu. Tapi orang nyaman nggak? Nggak nyaman, Pak Ibu. Saya rasakan sendiri, ya. Saya dapat mobil, begitu di panggung saya pakai dasi, pakai jas, oh panjang dapat tepuk tangan gitu, benar kan? Begitu di penampilan di panggung, habis itu taruh jas, taruh dasi, Pak. Saya ambil barang, saya jual ke rumah teman saya. Saya masuk ke sekolah, saya arisan, ngisi arisan. Saya kadang demo masak. Waktu itu saya tuh malu loh gitu, bener. Saya ngerasain gimana malunya, Pak. Karena harus jual produk, ya. Gimana bayangkan ke rumah teman kita, sekarang beli yang pertama, yang kedua beli, yang ketiga malu nggak ke sana? Malu, Pak. Yang kedua kali. Dua kalinya malu, mana ketiga kali, bener nggak? Malu kan, Pak? Iya. Ya itu namanya kan. Kadang-kadang kita parkir motor berani nggak ya? Benar, sering kejadian, Pak. Ya. Itu yang terjadi. Kami di sini, makanya kami babak belur di sini, teman-teman kita juga sama. Ya, tapi di sini karena apa, Bu? Ya, bonus Anda diambil dari bonus Anda dibagi dua di sini. 75% cash, cashnya 75% ya. Ada iProduct. iProduct itu 25%. Jadi setiap kita kerjakan, setiap ada bonus dari Pak Dre berkembang timnya, ya dari Pak Endra berkembang timnya, ada yang ke Jakarta, ada kemana modalnya, saya dapat bonus 25% akan dipotong jadi produk. Produknya langsung Pak, dapat bonus masuk produk, dapat bonus masuk produk. Inilah tutup poin Anda. Bisa diminum. Ya. Akhirnya Anda tambah lagi sekian, cuman 120.000. 2 bulan sekali Pak Ibu, ambil satu aja, 2 bulan sekali. Anda nggak usah pikir produk, Anda minum produk. Anda punya 10 box, ambil semua 10 bloknya, ya. Nah, kecuali kalau Anda punya produk banyak, Anda suka jualan, silakan, itu uang Anda. Bisa dijual. Itu baru boleh jualan. Ya. Itu uang Anda sendiri. Saya contohkan ya, Anda punya produk ini 3 modelnya. Anda mau tarik 3-3-nya, kan Anda punya produk free ini, ya. Silakan Anda jual, ini uang tok Anda. Uang murni Anda punya, silakan Anda jual. Produknya bisa milih. Bisa, ada berapa macam produk. Ada Apple, ada Google. Enggak dipaksakan yang hitam enggak apa yang kita butuh. Boleh Apple. Boleh Apple ya, tapi puas Bu. Puas. Tapi isinya sama. Senilai itu ya, senilai apa namanya? Senilai 1 silver. Ya. Jadi ambil dari produk. Makanya Bapak Ibu di sini ya, Anda dari sistem yang dibikin oleh Pak Leri dari BioGreen, Anda diharapkan menjadi network profesional.
Bayangkan saat Anda kan hasilnya harian kan. Dan setiap hari coba kalau seandainya, contohnya ada satu kiri satu kanan. Satu paket itu yang 2,5, satu paket. Ada satu di kiri satu di kanan. Anda dapat $22,5. Dapat 225.000 satu hari. Ya. Kalau ada 2 sama dengan 22 kanan $45. Pak, dapat 450.000. Coba kalau 10 kali 10 2.250 satu hari. Bayangkan suatu saat nanti timnya berkembang Pak Ibu. Ya. Kemudian Anda dapat uang 1 juta satu hari, 2 juta satu hari, 3 juta satu hari. Bayangkan gimana nikmat hidup kita, itulah bisnis ini. Dan itu real. Itu real. Dan 1 juta 2 juta enggak. Anda bisa lihat Bu Inga ya. Bu Inga sekarang rata-rata dapat 20, 25, 30 sehari. Umurnya 75 tahun Pak. Bisa nge-gym. Presentasi paling cuma di kantornya, paling di rumahnya. Kadang jauhnya sekali ke Malang. Jarang keluar kota, ke Tabanan jarang, Klungkung jarang, di kota aja Pak. Itu kan bisnis gila Pak. 20 juta satu hari loh. Mbak Wiwi 2M begininya, modalnya 20 juta sebulan. Itu loh comparisonnya. Makanya kalau banyak orang gagal karena menganggap ini bisnis kecil, makanya di sana salahnya Pak. Karena modalnya kecil, makanya kalau 26 juta bagi saya kecil banget. Dan kalau seandainya Pak Ibu ya, 26 juta Anda bisa compare dengan Anda modalnya 500 juta Pak, pasti sukses sih. Ya, kayak Bu modalnya Ibu punya uang 300 juta lah Bu, ikut di bisnis kami 300 juta. Ibu mau nggak uangnya hilang 300 juta? Enggak kan? Ibu pasti berhasil di sini. Itu bedanya. Jadi banyak orang menganggap bisnisnya adalah sambil lalu. Saya gagal, saya nggak mau, atau juga segitu murah buat saya. Akhirnya ya gagal Pak. Coba kalau 300 juta, ya Anda punya toko modelnya, Anda buka sebulan nggak ada yang beli. Gimana cara Anda? Ngambul Anda nggak ke toko-toko, Anda tidur di rumah, banget terus nelpon bener. Gimana Bu, bisnisnya usahanya gimana? Wih, terus dikejar karena bayar utang, karena modalnya gede, ya. Makanya yang membedakan kenapa orang gagal, dia tidak berpandangan ke potensi, dia berpandangan ke modal. Itu yang bikin gagal. Jadi kalau Pak Ibu melihat ini potensi besar, kalau menghasilkan seperti itu, ya. Saya pernah satu hari ya, tapi ini sebenarnya nggak besar. Itu tertinggi saya 28,5, hampir 30 juta Pak. Satu hari tertinggi. Dan dulu di awal-awal saya ditanya, Pak Nyano, mau berapa juta Pak? Ditanya oleh upline, oleh leader. Saya bilang 10 juta. Okay. Pak kira-kira mau berapa sebulan Pak? Harapan Pak di sini? Awalnya 10 dulu Pak. Rata-rata kan gitu bener nggak? Iya. 10 juta. Ya. Teman saya ada namanya Yukma, di bulan kedua 33 juta. Saya di bulan kedua 20 juta. Makanya bisnisnya gila menurut saya. Ya, jadi bisnis ini bukan tentang uang 100-200 ribu, bukan. Potensinya sangat besar. Karena kayak gitu, kiri kanan. Kalau memang Anda tidak harus mental Anda jeblok karena jual produk, ya, Anda ngapain jual produk? Kalau Anda model ke sana kemari bawa produk dan akhirnya Anda dibilang jualan, Anda salah sendiri Pak Ibu. Makanya ini adalah hanya sebagai sarana kerja. Produknya hanya sebagai sarana kerja. Ya. Jadi bagaimana konsep kerjanya? Saya hapus ya. Iya. Dan ini tanpa batas Pak Ibu, tanpa batas. Anda punya tim dari sore sampai ada di Amerika, ada di Filipina, di Malaysia. Perusahaan udah langsung itu Pak, kiri kanan. Anda nggak ditanya oleh perusahaan, kamu kerja apa sekarang? Kan ditanya. Kamu udah presentasi nggak? Nggak ditanya Pak Ibu. Pokoknya secara sistem, kiri kanan Anda dapat. Kiri kanan Anda dapat. Gitu. Begitu Anda harus maintenance, kan tinggal di HP kan maintenance. Itu yang saya lihat Pak Ibu. Ya. Jadi dua hal ya. Kalau produknya begitu hebat dan menyembuhkan,
itu nggak usah ditanyakan, pasti laku di pasaran. Kedua, kalau memang uangnya real Bapak Ibu, orang pasti mau ikut. Dan kalau dua-duanya oke Bapak Ibu, sebenarnya banyak orang yang nunggu kita di sini. Sebenarnya. Cuman kalau otaknya kita masih di sini ya ya cara presentasi juga menentukan gitu. Ya saat Anda bilang, oh ini bisnisnya bagus, saya contohkan. Oh ini saya punya bisnis yang sangat bagus sekali. Ini hebat sekali, teman saya banyak yang sukses. Dan produknya ini untuk kencing manis bisa, 2 jantung bisa. Ya harganya ini 1,2 juta. Kalau saya presentasi gitu, apa pandangan Pak Ibu? Malah. Itu yang salah. Itu yang salah yang terjadi di lapangan. Ya. Jadi Anda ajak adalah, saya contohkan, saya cerita dengan Pak Nyoman benar. Pak Man, saya yakin Pak Man kalau uang 20 juta sebulan income, mau nggak melihat peluangnya? Pasti mau itu. Pak Man, kita punya bisnis yang bagus sekali. Ini produknya, ini sebagai alat kerja kita. Ini produknya nggak usah diragukan Pak. Sakit apa aja bisa. Aduh banyak sekali yang sembuh, nggak usah khawatir Pak. Ini produknya nomor 1. Tapi saya ngajak Pak Nyoman berbisnis, bukan jual produk. Nah gitu gini. Baru kesini larinya. Gitu. Tapi kalau ceritanya kayak tadi itu, ini bisnis bagus Pak Man. Pokoknya kalau ini apa aja penyakitnya sembuh, ya udah jualan. Ya, Pak Nyoman nanya saya, berapa harganya? 1,2. Oh, siapa yang dijualin nggak bisa? Ya karena cara saya yang salah. Itu berarti apa? Cara saya konsepnya masih di sini. Makanya ini yang terjadi sering kesalahan. Ya, jadi produknya adalah sebagai sarana kerja. Produknya hebat, tapi saya nggak jualan. Terus itu yang kita bilang. Karena kita mengajak mereka untuk berbisnis, bisnis member. Saya nggak punya uang, contohnya. Kan banyak yang bilang itu kan. Saya nggak punya modal, saya nggak punya uang. Justru karena kamu nggak punya uang, makanya saya datang ke sini. Ya, jadi orang pikirnya selalu ke produk. Teman-teman kita juga selalu ke sini pikirannya gitu. Makanya di stop cara berpikir ke produk. Arahkan ke bisnis. Ya. Nah, gimana cara konsep kerja ininya? Produknya kita apakan Pak Ibu? Seperti ini ya. Begitu Anda di sini, Anda punya stok di sini. Gitu. Ada si A, si B, si C, si D, si E. Anda pakai produknya sebagai senjata untuk pancingan. Si A kasih 1 box, si B kasih 2 box, 1 box, 3 box. Ya. Jadi produk kita adalah untuk memancing teman kita. Ya, saya contohkan di produknya. Ya. Saya cari Bu Darning, saya presentasi. Jadi jangan berpikir kalau produk ini langsung transaksi jual beli, kan mahal, bener nggak? Orang juga nggak akan seketika keluarkan uang untuk beli produk Anda. Jadi tugas kita hanya presentasi, kemudian saya titip produknya. Bu Darning, saya udah presentasi tadi, kan temen yang kita cari, bener nggak? Saya taruh di Bu Darning 1. Ya, di Bu Darning saya cari, kan sama plan saya modelnya. Saya titip, ini titip Pak. Ini sama dengan pancing. Ya, saya cari Pak Made, saya titip. Kalau saya punya 20, kalau platinum ya 20. Kalau gold 10 kan itu berarti saya punya banyak teman yang saya titipi produk. Ini pancing saya. Ya, itu pancing saya. Untuk apa Pak Ibu? Karena kalau kita nggak bawa produk, rata-rata penolakannya 100%. Rata-rata. Benar nggak? Kalau nggak mau, kalau udah nggak mau modalnya, Anda nggak titip produk, kira-kira bisa nggak Anda ketemu lagi? Kan nggak, itu yang kadang-kadang sering terjadi. Ya, jadi saya titip produk ini jadi ikatan apa ya? Tujuannya apa? Ikatannya adalah saya mau isi kaki kiri dan kanan saya. Siapa orangnya? Dari sekian yang saya pinjami produk. Nah, ini contohnya. Saya presentasi Pak Made, kemudian Pak Made ada berapa orang biasanya gitu ya, habis presentasi enggak mau. Pak Made contohnya, ya Pak Made begitu kita presentasi saya follow up. Pak Made gimana Pak Made? Udah cinta nggak? Kan katanya kemarin bilang mau cinta sama ibu. Udah cinta nggak sama ibu? Saya contohkan gitu. Pak Made berusaha untuk mengelak. Ya,
Aduh Pak nggak dikasih loh. Ya padahal kan masa minta izin ke ibu kan aneh aja kayak gitu. Tapi kan alasan nolak kan. Masa Pak saya nggak dikasih oleh sama ibu. Nggak apa-apa. Pak De kapan ada di rumah? Saya ambil produknya ya. Saya ambil produknya. Begitu kami ACC mau kapan lagi 2 hari ngambil produknya. Saya ajak upline saya ke sana. Saya ajak upline saya. Dan upline saya menjelaskan lagi. Ya. Ke ibu juga, ke teman-teman yang lain juga sama. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Saya contohkan ya. Si A, dia gabung Pak. Oh kalau ini saya gabung, boleh nggak bayar 2 kali? Nggak apa-apa, gabung. Si A di sini Pak, member. Begitu member, produk saya balik nggak? Produknya balik lagi ke stok. Nah gitu gininya. Ya. Jadi produk adalah untuk mancing orang, untuk isi di sini Pak. Makanya kalau teman Anda bilang, oh saya nggak punya uang, enggak, kesini bukan jual produk, salah. Anda bisa bilang, kamu pasti pikir yang dulu-dulu ya, ini bukan yang gitu nih. Nah, itu contohnya. Si A, dia ngambil produk atau gabung, kita taruh. Si B apa Ibu? Si B modelnya, dia tidak mau deh. Wah benar-benar nggak mau, pokoknya aku ada waktu, istriku juga sibuk nanti titip di rumah ya produknya kan ada kayak gitu. Gak mau ketemu kita lagi. Dia nolak. Produknya balik ke stok. Nah, contohnya si C, Pak. Ada kadang-kadang kayak gini. Aduh kalau gini ini gak sempat aku pokoknya. Aku beli aja lah. Boleh gak beli aja? Ini baru jual, Pak. Proses jualannya di sana. Proses jualannya. Ya karena nggak mau gabung gimana? Tapi mau beli produk, masa nggak kasih gitu? Kayak gitu. Kemudian si D, dia oke kalau gitu saya mau kapan ada pertemuan, dia semangat. Si D taruh di sini Pak, produk Anda kembali. Itu prosesnya. Ya, kalau sudah dapat si A dan si D Bapak Ibu, selanjutnya apa yang terjadi? Duplikasi berjalan. Ajari si A, ajari si D, seperti ini Pak. Kita kan ada acara rutin kan. Begitu mereka ikut seperti Anda, gold atau platinum, apapun, silver pun oke. Kita ajari mereka melakukan seperti kita. Selanjutnya apa Pak Ibu? Stepnya ke level 2. Stepnya adalah si A nyari temennya, si D nyari temennya, Anda ikut Pak, Anda ikut. Mereka yang selanjutnya melakukan, bukan Anda terus. Ya, kira-kira sederhana nggak kalau gini? Sederhana? Ditangkap apa enggak nih? Tangkap. Ya, jadi ini konsepnya Pak. Makanya produknya ini sebagai sarana kerja untuk Anda pinjamkan sebagai pancing. Hati-hati kalau Anda ke rumah teman Anda nggak titip produk, pasti di rata-rata lah. Apalagi bahasanya, ya kamu nggak usah telepon saya lagi, nanti kalau saya mau ikut pasti sama kamu gitu. Banyak yang gitu. Ya sebagai obat sebentar aja biar Anda tersenyum. Padahal aku nggak mau gitu-gituan, padahal gitu mikir aja dia kan. Ya, gitu. Dan Bapak Ibu, orang-orang yang mengembalikan produk, yang ngasarin Anda gitu, yang negatif dengan Anda, suatu saat dia akan datang. Ya itulah buktinya Bu Agatha. 3 tahun baru datang dia. Jadi yang saya lihat mereka rata-rata semangat ke berikutnya saat Anda sudah buktikan dapat duit mereka akan datang. Ya di awal ya kita harus kencang dulu gitu. Ini konsepnya secara produk. Ada yang tanyakan untuk ini? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Paham nggak? Paham ya? Kira-kira kalau besok Anda menjelaskan walaupun nggak seperti ini modelnya, bisa nggak ngasih gambaran dikit? Bisa. Itu yang penting. Itu yang penting. Ya. Dan bahkan ini angka yang mengejutkan, saya juga baru dapat angkanya ini. Ya. Antara jualan dan member. Justru 3 kali lipat. Kalau Anda memberkan semua temennya, uangnya lebih banyak. Saya contohkan ya. Konsep jual dan bisnis. Konsep jualan, konsep bisnis. Oke, saya contohkan. Ada si A, Pak. Dia beli, ya dia nggak mau gabung padanya. Dia belinya 1 paket. Si A belinya 2,6 juta, 1 paket ya.
Kemudian untungnya Anda berapa? Kan dapat 2 box produk kan? Satu boxnya Anda dapat 100.000. Kali 2, 200.000. Ya, dari si A yang beli produk Anda dapat keuntungan 200.000. Jangan Anda hore bahagia sekali Anda dapat jualan 2,6. Karena 2,4 adalah modal Anda. Untungnya cuma 200. Ya. Jadi jangan Anda hore dapat jualan banyak, ternyata itu kan nggak ada, bisa aja mungkin nggak nyari untung, Anda nggak dapat untung apa. Itu uang Anda yang berputar. Uang Anda yang berputar. Untungnya 200. Bagaimana kalau seandainya si A Anda gabungan? Ini Anda, si A, ya. Anda gabungkan silver. Silver Anda akan dapat 30 plus 4,5 dolar. 345.000. 345.000. Tapi gross, ya, netnya mungkin 300-an netnya. Karena kan ada 25% kan, ya. Ini aja udah beda. Ini 200.000, ini 345. Coba lihat Bapak Ibu. Kalau Anda jual dapat 200, kalau Anda gabungkan dapat 345. Bagusan digabungkan apa dijualin? Digabungkan, Pak. Ya. Kemudian ada lagi si B misalnya. Beli lagi satu paket 2,6. Anda dapat untung 200.000 lagi. Total Anda dapat untung 400.000. Oke. Si B masukkan ke sistem. Si B di sini Anda dapat 30 dolar plus 4,5. Karena ada uang sponsor, kemudian ada ongkos mendaftarkan ya. Saya contohkan kalau ada platinum, kalau silver sama, cuman potongannya lebih banyak, nilai uangnya juga lebih kecil, tapi hampir ini ya karena rasanya dikit. Kemudian ada piring Pak, satu di kiri, satu di kanan. Ya, saya akan jelaskan detail tentang sistem ya. Jadi waktu yang lain kita jelaskan. Anda dapat 22,5 dolar. Ini dapat 345. Ini 225. Berapa total ini? 900. Ini ada 400 ya, 400. Anda pilih yang mana? 900. Makanya Pak Ibu, rahasia terbesar di bisnis ini, pokoknya lupakan kata jual. Ya. Kalau ada teman Anda modelnya, oh saya nggak mau beli, saya nggak mau member. Pikiran orang adalah, kalau member saya harus kayak dia dong, MLM lagi negatif. Gimana caranya menjawab? Ya, Anda sampaikan pesan itu penting, pesan untuk merewin dan sugesti kita. Di sini nggak ada konsep jualan, tetap Anda bilang gitu. Member ada 2, member yang aktif seperti saya yang nyari duit, atau member pasif. Tadi kalau kamu beli yang kedua, kamu dapat potongan, bahasanya gitu. Ya. Kemudian gimana cara mememberkan orang, Pak? Memberkan orang tidak mesti ada KTP. Yang penting ada kenal namanya, panggilannya boleh. Panggilannya, nomor teleponnya kan tahu kita kan? Pasti tahu nomor teleponnya, udah cukup Pak. KTP bisa awalnya dikelabui dulu. Yang penting udah 10 angka, udah bisa terima. Ya, nama bisa diganti. Username, username nggak bisa diganti. Username itu nama usaha. Ya, jadi mungkin kita ini nama panggilannya dia. Siapa namanya dia? Bu Sekar. Bikin aja Sekar Bali, Sekar Jaya. Itu username Pak. Jangan ditanya begitu orang dia malas untuk member, jangan ditanya. Kamu sebaiknya apa nama tokonya? Jangan tanya gitu Pak Ibu. Kita nggak usah tanya, pokoknya dia dimemberkan. Bahasa adalah di sini kami tidak jualan. Kalau Anda terus sampaikan nih Pak Ibu, merewin apa yang ini, nanti akan mereka pikir, kok bisik nggak jualan ya? Lama-kelamaan dia akan bisa kena. Ya. Jadi saya buktikan, saya punya member, ini baru ya strategi kita. Kalau saya dari awal memang seperti ini. Tapi salah kalau saya bilang jangan jualan, salah mungkin saya. Tapi saya ingin teman-teman memang benar-benar mulai sekarang pure bahwa Anda memang melakukan bisnisnya. Karena begitu kita bilang, oh boleh jualan, Anda jualan lagi gitu loh. Kita ingin untuk
Anda pure dulu lurus dulu dan tersistem gitu. Ya. Saya punya teman dulu pernah kami cari Pak. Nggak ngambil produk, nggak member. Udah lama kita cari sama teman. Kemudian kemarin saya ke sana. Saya bilang, Bu, ini bagus. Saya jelaskan produknya. Di sini saya nggak jualan, Bu. Ibu langsung member. Terus saya sampaikan itu. Ya, awalnya mungkin dia mau nolak, nggak tahu. Tapi saya bilang, Ibu member nih langsung. Akhirnya saya titip produk. Pulangnya Pak, dia bilang, kalau gitu boleh saya nyari orang. Saya belum pulang loh. Saya mau pulang. Baru mau pulang. Dia bilang, boleh nggak saya nyari orang? Dan sebenarnya hari ini mau datang dia. Gitu. Karena upacara dia nggak datang. Dan awalnya dia tidak mau karena saya anggap bahwa dia pikir member seperti MLM. Tapi kemudian saya bilang, Ibu ngambil ini, saya nggak mau ini. Apalagi sama saudara kan, nggak mungkin kita ngasih harga lebih kan. Ya harganya emang segini. Ibu langsung member gitu. Ibu nggak mesti kayak saya. Ibu coba aja dulu. Akhirnya terakhir dia nanya, Pak. Kemarin dia nanya, kok saya nggak diceritakan paketnya? Baru dia nanya ke saya kemarin perceting. Dan udah 2 kali ikut Zoom. Jadi gitu, kalau kita produk mainnya, kadang-kadang stop di sana. Ya. Dan Bapak Ibu, kalau mereka main di produk, kadang-kadang begitu sembuh, nggak beli lagi, benar nggak? Ya. Mentok segini Anda dapatkan uang. Sembuh aja nggak beli, ya paling nggak sembuh, benar nggak? Ya. Makanya sering bahasanya, kamu nggak usah kesini lagi, ini kalau kayak saya perlu saya nyari kamu kan gitu. Ya. Tapi Bapak Ibu, kalau mereka Anda ajak ke sistem, ajak ke sini, acara kayak gini modelnya. Ya. Kadang-kadang mereka mungkin malu atau modelnya dia nggak mau, dia hanya member top modelnya. Secara perlahan kita deketi, ada acara kita kasih undangan, kita belajar di sana, ada biar tahu produknya kayak apa. Contohnya kayak gitu. Begitu mereka di sini Pak, kita ajak presentasi, kita ajak training, dia bisa ikut. Mungkin rata-rata kalau satu platinum 26 juta. Ya, 26 juta. Dan ada kemarin ikut acara di sini namanya Bu Jerosri, dia ikut 3 platinum. Dia keluarkan uang 72 juta. Bu Jerosri, 72 juta satu orang. Coba kalau di sini Pak, hanya segini dia. Makanya menurut saya semua orang yang ngambil produk memberkan. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Kalau seandainya Anda dapat jualan itu, Anda tunjukkan ke teman Anda, ini loh saya jualan, kembali jualan. Ini loh uangnya gitu, Anda share fotonya dengan uang ini jualan, kembali kesal orang itu kamu jualan gitu. Ya. Tapi kalau Anda memberkan dia, Anda dapat bonus. Anda dapat 2,6 juta. Ya, itu uang Anda sebenarnya. Tapi kalau Anda dapat bonus 200.000, itu gede loh, kan itu bonus. Kemudian kalau Anda daftarkan yang 2 ini, Anda uang segini, Anda dapat. Inilah yang kita pakai untuk menarik orang. Ini loh bonusnya saya. Kemarin saya dapat segini, ini saya dapat segini. Itu yang bikin orang menarik. Ya. Jadi jangan kebalik. Produknya gampang dijual, kemarin ini saya jualan. Nah, itu salah lagi, Pak. Itu salah lagi, makanya jangan di situ. Ya, itu menurut saya ya. Karena karena kita strict ya, Pak. Kita berbisnis, ya. Jadi kita main di sini. Oke, ada gambaran? Kira-kira Bapak Ibu, konsep yang dulu Anda pikirkan dengan yang apa yang saya sampaikan sekarang beda nggak? Beda ya? Kalau Anda bisa lihat beda, Pak, ceritakan bedanya. Ya, makanya dari awal saya pikir saya pasti sukses. Karena saya tujuan saya adalah untuk mengarahkan orang yang negatif tentang MLM ke BioGreen dengan konsep yang berbeda. Ya, jadi saya tidak akan ini untuk mencari orang yang tidak kenal MLM. Nah, saya pasti ketemu orang yang negatif dan mereka saya arahkan ke konsep kita. Ya, jadi siaplah untuk kita ditolak nanti Pak ya. Ya karena ya konsepnya di kiri Pak, kita arahkan ke kanan gitu. Tapi salahnya adalah kalau seandainya Anda tetap di kiri pikirannya gitu. Ada yang tanyakan lagi? Sebelum lanjut ya. Oke, Bro nih. Ini pengalaman belakangan ya. Yuk. Pernah saya ketemu orang yang pernah ikut MLM. Dia bahkan sudah dapat uang dari sana, tapi setelah itu perusahaannya hilang. Dia bilang sama aja. Gitu ya. Terus dia kan kabur. Saya bilang ini beda kok.
Tapi dia pergi, saya pikir oh dia memang butuh bukti dari saya. Iya. Dia butuh bukti dari saya. Dan saya kemarin sempat bonus, saya bilang saya bisa buktikan ke dia. Ya, jadi dia langsung terus kayak merah mukanya, langsung pergi. Ya, ini yang Terus yang kedua kemarin sempat bantu Firman, ketemu lagi 2 orang Banjar ya Firman ya. Itu kalau kelihatannya orangnya orang berpostur ya, artinya punya apa dari saya ya. Tapi saya pikir yang tahu bisnis ini kan saya, bukan dia. Dia cuma mengamati dari luar ya, tapi yang tahu dalamnya kan saya. Saya berani hadapi orangnya kan. Terus sama aja kalau maaf ya ke MLM, saya nggak berminat gitu ya. Nggak beda saya bilang gitu. Ini bukan saya tidak jualan. Intinya saya kesini tidak bawa barang, tidak menawarkan barang. Ya. Terus yang berikut, kalau MLM kan harus seimbang kanan dan kiri. Kalau di sini tidak ada. Saya jelaskan konsepnya, langsung dia terbuka. Oh iya memang beda ya. Tapi terus begitu mau ambil keputusan untuk join, maaf ya sekarang kan saya lagi lagi bangun meracan, jadi belum bisa join. Tapi saya positif sama bisnis. Itu mungkin tunggal untuk pola berikutnya. Masih Pak Roni ya, udah testimoni kita bebas Pak Roni udah rela bertestimoni ya. Jadi yang paling penting sebenarnya gitu Pak Ibu, postur kita penting. Postur kita harus ada di atas teman yang kita cari, itu penting. Jangan kita merendah, jangan kita ada di bawah gitu. Pokoknya kalau sekarang kamu nggak mau belakangan, kayak gitu. Kamu nggak mau nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita harus yakin, bahasa kita harus benar-benar kayak tadi Pak Roni bilang, yakin saya nggak jualan ke sini kok, tegas bahasanya. Gitu. Jadi bukan kita, ayo gabung dong, yuk biar cepat saya. Itu kan bahasanya ini. Ini beda nih. Kamu harus tangkap bisnis yang peluang yang bagus. Kalau nggak telat kamu, kan yang rugi kan dia gitu modalnya. Walaupun Anda yang nyari orangnya kan gitu. Ya, jadi gimana postur itu penting bahasanya. Yang pasti adalah bahasa keyakinan kayak tadi saya bilang itu. Kalau memang mengembangkan cuma 2 kaki, kalau produknya hebat, kalau uangnya harian, semua orang mau. Bahasa itu sangat penting dalam hati Anda. Anda ngomongnya lepas ya. Jadi, apa kalau prospek itu prospecting level 1, level 2, level 3. Level 1 adalah orang yang Anda cari benar-benar bagus orangnya modalnya. Anda presentasi, dia nggak mau, dia masuk ke level 2. Jangan dirumin Pak. Jangan terus dicari sampai sekian kali, nggak, udah lupakan aja. Karena Anda mengembangkan 2 kaki. Ya, itu penting itu. Karena suatu saat justru bagus dia datang saat Anda dapat duit, itu yang penting. Ya. Dan pasti ada nanti orang yang sefrekuensi dengan Anda, pasti ada Pak. Akan ada nanti begitu ada presentasi, oh ini yang saya cari ya gitu. Ya udah langsung tancap gitu. Pasti ada Pak. Jadi ketemu orang yang ngoyo, mungkin dia sampai keras-kerasan, nggak usah diladeni. Karena buang-buang waktu buat Anda. Karena Anda mau mengajak orang untuk sukses, gitu kan? Ya. Oke, makasih Pak Roni udah testimoni. Berikutnya adalah saya coba sampaikan tentang membership. Ya, tapi sekilas saja biar Anda paham membershipnya. Silver 2,5 juta, ya. Gold 12 juta, platinum 25 lah ya. Harga itu tergantung produk yang Anda ambil ya. Star Diamond ini ada yang baru dari konsep kita, itu 62 juta, tapi sekarang ada promo. Ya, yang paling penting Bapak Ibu ya, Anda harus segera di sini yang paling. Kalau bagus Star Diamond ya, kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa dicicil. Ya. Oke, bedanya apa Bapak Ibu? Kalau silver dan gold, rate-nya 10.000. Kalau platinum dan Star Diamond rate-nya 12. Gitu. Dan kalau untuk daftarkan orang, platinum, Star Diamond, ya kita dapat fee daftarkan orang. Rate-nya itu 12.000 bisa diambil cash. Kalau ini harus lewat rekening bank dan dipotong admin bank. Ya, nilainya 10.000. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau silver sampai platinum, Anda harus seimbang kiri kanan, baru dapat duit.
Harus seimbang kiri kanan. Silver, gold, platinum. Ada transaksi kiri, ada transaksi kanan, ada duit. Ya, ada piring kok. Setiap ada piring kita dapat bonus. Kelebihan Star Diamond apa? Nah, Star Diamond ini adalah sistem yang pertama kali ada di Indonesia. Pertama kali. Di mana ada satu sisi berkembang, ada dapat bonus di Star Diamond itu. Memang modalnya gede. Kalau sekarang ada promo, kan masih promonya ya, yang 2 platinum. Enggak. Bisa ya? Satu platinum kemarin. Oh enggak. Itu update. Upgrade. Ada promo pokoknya. 2,5 dapat. Oh 2,5 ya? Yang Star Diamond. 2,5 langsung dapat. Bapak Ibu, 2,5 ini Anda dapat Star Ada Diamond. 7. Ada 7. Oh enggak, promo Star Diamond ada kan? Promonya. Promo ini. Oh enggak ada. Jadi Star Diamond adalah 62 juta. Juta. Bedanya Star Diamond apa Bapak Ibu? Ya. Kalau Anda hanya satu kaki yang jalan, kalau di sini Anda nggak dapat bonus, kalau di sini dapat bonus. Tapi jangan pikir, oh tinggi sekali orang silver aja sampai sini pinjam duit. Oke lah, langkahnya pelan-pelan. Yang penting ada paham Bapak Ibu. Ya. Tapi Anda silver, kalau temennya mau platinum boleh nggak? Nggak boleh ya gitu benernya. Nggak apa-apa. Jadi jangan pandang diri kita. Oh saya silver langsung kita down. Nggak Bapak Ibu. Orang yang silver pun Anda bisa mengalahkan platinum kalau semangat Anda keren. Yes. Itu. Jadi jangan berkecil hati. Oh kok silver nggak disebut-sebut gitu modalnya. Terserah. Bahkan Bapak Ibu ada kok yang nggak punya duit bisa sukses di sini. Makanya siapa yang bilang harus nyari orang punya duit? Ada Pak. Caranya gimana? Pinjam produk dulu. Ya yang penting apply-nya punya produk. Kalau apply-nya nggak punya produk gimana gitu ya. Kalau ada tapi memang harus ada jualan. Contohnya nggak punya duit modalnya, nggak punya uang modalnya, tapi ingin sukses di sini. Ya jualannya foto ya. Kalau kan banyak orang yang gampang dipercaya sama temen kan. Ini Apple ini fotonya dijual ini berapa harganya? Atau mungkin pinjam produk dari upline-nya. Begitu orangnya beli jangan digabungkan. Ada yang pakai. Ada apa temen kita ajak ke kapal kemarin, cruise ikut, Thailand ikut, namanya rumahku, nggak punya modal. Ya, makanya jangan bilang tentang uang Bapak Ibu. Saya lebih suka nyari orang yang punya semangat tinggi, bukan selalu uang yang besar. Pokoknya jangan uang sebagai patokan. Saya nggak punya uang, bahasanya kayak gitu. Nggak masalah kita mulai, karena orang boleh mulai tanpa member Pak, boleh kok. Bahkan ada di sini yang saya nggak sebut di sini ada namanya Bron Pak. Bron itu hanya 1,2 juta, udah member. Nggak punya uang, 60.000 ada, namanya basic 60.000. 60.000 cuman apa namanya sawen, apa bahasa Indonesianya sawen? Kayak apa namanya pegang posisi, boleh. Kemudian Anda karena benar-benar nggak punya duit modalnya, basic 60.000, tapi temennya Star Diamond, kan? Nggak minta lah sama apply-nya bonusnya dikit, kan apply-nya masuk ke bonusnya masuk ke apply kan? Nggak minta dikit sama apply-nya untuk Anda member, pasti dikasih. Jadi menurut saya Pak Ibu bukan tentang uang. Jadi kalau Anda ketemu besok ada temannya bilang nggak punya uang, bukan itu utamanya, ya. Tapi orang yang nggak punya uang, nggak punya kerjaan, orang yang pemalas, Anda buang-buang waktu Pak Ibu, tinggalkan aja gitu. Kalau orang yang potensi, walaupun nggak punya uang, ajak dia jalan, ya. Karena saya udah buktikan, Pak. Karena bagi saya adalah bukan, kalau member bagus, Pak. Tapi bukan itu yang paling utama, semangatnya paling utama, ya. Saya pernah di awal ya, itu namanya Pak Paulus, tukang servis kompor, Pak. Dan saya juga nggak tahu kalau dia nggak punya uang, beneran nggak punya uang. Pakaiannya, pokoknya pakaiannya sepatunya itu licin semuanya gitu kan. Dia bilang nggak punya uang. Masa saya paksa dia untuk keluar uang, kan dia bilang nggak punya. Saya ajak jalan sampai 3 kali saya ajak jalan. Dapat orang ngasih uang, saya pegang uangnya, ya sampai seminggu Pak. Dia nggak ngasih uang, baru saya ancam dia. Pak ini produknya harus cepat balik ini harus didaftarkan temennya Pak, temennya dia sendiri Pak. Harus didaftarkan. Kalau enggak, saya jadi upline-nya, Pak nanti jadi downline-nya. Saya bilang gitu. Akhirnya dia nggak tahu kemana pinjam uang untuk silver, pinjam uang.
Ya, ini saya, ini teman SMA saya, namanya Ilo ya. Ini namanya Pak Paulus, nggak ada uang. Ya, nggak ada uang. Saya ajak jalan. Makanya jangan Anda berpikiran bahwa ya tapi gitu ya, enggak punya uang tapi bukan miskin mental, itu kan beda. Kita tahu kalau orangnya kan ada miskin mental gimana? Jangan diajak, Pak. Yang penting kaya mental, dia mau berjuang, ngomong dia bisa. Itu yang saya lihat Pak Paulus. Ya, saya ajak dia ketemu orang yang gabung, Pak. Dulu jarang ada platinum, silver rata-rata. Gabung 4 silver, Pak. 4 silver sama adiknya 1. Dia 4 silver. Seminggu. Hanya saya ancam dia. Ya ancam bahasanya ya. Kan harus didatarkan orang itu kan. Kalau nggak gitu si Paulus ada di bawahnya. Hanya dia silver. Lagi sebulannya saya nggak tahu, saya nggak tanya orang kayak apa. Yang penting udah semangat, dia pasti berusaha. Dia pun platinum. Kalau udah semangat bisnis pasti platinum. Ya. Jadi jangan pikirkan oh dia nggak platinum. Platinum yang sekarang atau dia harus silver, Anda dapat bonus. Jangan pikiran itu, Pak. Karena kalau sekarang dia silver, Pak. Bulan depan dia gold, bulan depan Anda dapat bonusnya. 2 bulan lagi dia platinum, dicicil bonus Anda, Pak. Kalau sekarang langsung platinum, ya langsung sekalian Anda dapat bonus. Kalau dicicil, bonusnya dicicil. Yang penting kan orang itu punya potensi yang Anda bisa aja jalan. Jangan nunggu dia punya uang dulu, Pak. Itu menurut saya. Lebih baik mencari orang yang punya potensi jalannya lebih kenceng, walaupun dia nggak member. Karena orang-orang itu akan mendatangkan banyak member di bawah. Setuju nggak? Ya kalau dapat orang member di bawahnya, masa dia benar nggak? Makanya saya katanya, saya cuma ancam dia silver, Pak. Saya nggak ancam dia platinum. Dia platinum dengan sendirinya. Ya dengan mutang ya, dengan apa? Yang namanya bisnis kan udah terbangun kan. Motivasinya udah balik modal dulu, Pak. Ya, dan dari inilah saya dapatkan Pak Wiwi. Kalau Anda kenal Pak Wiwi, itu yang hebat dari Pak Wiwi. Jadi saya ketemu orang, ketemu orang bagus. Itu yang mau memberikan omset yang banyak ke depannya. Ya. Jadi bukan tentang uang, Ibu ya. Semangat yang paling utama. Ya, jadi kalau ada ketemu orang yang berbagai jawaban yang kadang-kadang sebagai objection, keluhan atau penolakan, saya kata, saya nggak bisa jualan. Lah, saya kan nggak jualan ke sini. Kalau bisnis ini jualan, saya nggak akan ikut. Nah, itu contohnya. Saya nggak punya uang. Yang penting kamu ingin cari duit. Nah, gitu. Kan banyak yang biasa gitu kan, nggak punya uang aku. Dibalik tanya, kamu mau nggak cari duit? Mau dong. Ya, aku nyari kamu untuk nyari duit, bukan untuk keluarkan duit. Nanti belakangan pikirkan, itu contohnya. Iya kan aja dulu, Pak. Begitu udah bisa dibonceng, ajak ke acara, Pak, ketemu kami, dia bisa langsung keluar KTP-nya. Nah, itu proses-prosesnya ya. Oke, jadi Star Diamond adalah yang pertama kali di Indonesia kita punya. Ya. Tepat bahasanya Pak Leri. Pak Leri kemarin bilang, waktu di Thailand, tapi saya nggak ikut untuk Thailand. Pak Leri bilang, kemarin juga bilang, beliau bilang, kalau bisnis ini menghasilkan lebih banyak uang, saya akan kembalikan semuanya ke Anda. Bapak Ibu, Anda tidak akan pernah ketemu seorang bos yang seperti beliau. Anda bisa lihat di kapasitas beliau. Saya pernah di beberapa jaringan, ada bahkan yang sangat besar sekali, beda kapasitas. Hatinya welcome, smart, cerdas, semua beliau miliki. Ya, nanti suatu saat Bapak Ibu yang belum kenal nanti ketemu dengan beliau, sekali ketemu Pak, Anda udah merasa nyaman. Kedua kali kayak teman. Jadi kalau kita yang ini udah kayak gimana dengan Pak Leri? Kayak teman baik. Padahal dia bos besar. Ya, jadi beliau bilang bahwa dan beliau pun bikin bisnis adalah tujuannya untuk kemanusiaan. Jadi bukan untuk mencari uang gitu. Karena kekayaan dia udah dapatkan semua. Bahkan kemarin cerita ya. Baru planning, nah, mudah-mudahan jadi. Mau beli jet pribadi. Itu level ini kita. Makanya dikasih Star Diamond. Kami udah merasa kayak ngubur bererok, Pak. Dengan setiap hari dikasih duit, bener. Kalau uang 10 anggaplah 10 kilo beras setiap hari tanpa kami kerjakan, kita dapat. Itu yang kecil lah, Kak. Dari Star Diamond. Padahal kita keluarkan uang sekali loh. Ya.
Setiap hari, hampir setiap hari, setiap transaksi kita dapat uang. Itu kan sebenarnya Biogen rugi, Pak. Sebenarnya rugi Biogen. Tapi itulah konsep Biogen adalah untuk membantu kita justru. Ya. Jadi Star Diamond kayak gini. Begitu Anda Star Diamond, ya, Anda dapat orang, orangnya dapat orang lagi. Contohnya ya, Anda akan dapat 10 sampai 20%. Di bawahnya harus Bonus Star gimana? Diamond juga. Enggak, apapun. Dapatnya adalah dari bonus mereka. Si A dapat bonus $100, Anda dapat 10 Pak, sampai 20. Di sini dapat $50 di bawahnya, ya. Anda dapat $5, 5 sampai $10. Tapi ada batasnya. Kalau di bawahnya ada Star Diamond, ya, dapat Star Diamond, itu modalnya mentok sampai di sini bonus. Karena yang di bawahnya ini yang dapat. Jadi menurut saya justru sebaiknya kalau Anda punya uang, Star Diamond dari awal. Karena bonus di awal, setiap teman Anda dapat bonus, Anda dapat uang. Gitu. Ya. Jadi itu kelebihan Star Diamond. Boleh sekarang, boleh nanti. Tapi jangan khawatir, silver pun oke. Basic pun silakan. Bronze pun oke. 1,2 silakan. Karena menurut saya itu bukan itu yang paling utama, Pak. Semangat itu yang paling penting. Ya. Karena Anda ketemu sekarang orang 3 platinum modalnya, kalau semangatnya cuma 10%, Anda dapat orang yang hanya silver atau basic modalnya 60.000. Tapi kalau semangatnya 100%, dia bisa ngumpulin orang, ada presentasi, pasti omset itu. Makanya jangan uang jadi patokan, Pak. Ya. Karena setiap orang punya potensi. Dan kadang-kadang yang dia tidak keluarkan uang bukan berarti dia nggak punya uang, Pak. Belum tentu dia nggak punya uang. Benar nggak? Ya, dia masih pikir-pikir, bener nggak kalau aku keluarin uang nanti dibohongi, kan gitu modalnya. Terakhirnya keluar juga uangnya. Ya, jadi jangan dikejar. Yan, gimana? Kapan ini? Ayo, terus digituin, lari teman-teman. Di blok WA Anda. Ya, jadi saya nggak punya uang udah gabung. Nggak perlu, oke, yang penting kita yang penting nyaman aja. Kamu punya teman nggak? Ayo nyari temannya. Udah ajak dia jalan, Pak. Karena di BioBrain ini yang dihitung adalah berapa kali Anda presentasi, bukan berapa kali Anda closing, bukan itu, Pak. Bukan berapa kali Anda closing, Pak, yang dihitung, tapi berapa kali Anda presentasi. Jadi kalau Anda jalan dengan orang yang belum gabung, dihitung, Pak. Ya, karena konsep di sini terjadi adalah yang rata-rata yang saya lihat 70-30. Anda jalan 10, 3 pasti oke. Ini tinggi loh. Jadi uang satu box atau anggaplah satu paket 2,5 ini kecil. Justru Anda lebih susah jual produk yang di luar yang 100.000, 200.000, 150.000 lebih susah, Pak. Bener, Anda akan lihat di lapangan nanti. Makanya saya lihat di presentasi ini tingkat closingnya tinggi loh di produk kita. Jadi jangan anggap, jadi anggapan orang kan mahalnya, karena anggapannya orang yang nggak tahu, Pak. Tapi begitu Anda jalan, Pak, suatu saat Anda presentasi tiba-tiba dengan santai, Anda pun nggak bisa presentasi tiba-tiba dia bisa platinum. Satu platinum Anda dibayar 4 juta, Pak. Ya, makanya jangan abaikan ini presentasi. Presentasi dihitung di sini. Ya, jadi bukan member. Oke, bisa dihapus ya. Jadi Anda boleh yang mana aja, silakan. Tapi menurut saya kembali kayak gini. Biasanya semakin murah modalnya, semakin santai Anda mengerjakan. Ya. Justru kadang-kadang kayak Pak Made modalnya, Pak punya uang dari uang Pak sendiri, Pak tidak ada rasa untuk fight, Pak. Menurut saya kayak teman-teman kita ada teman kita punya uang dia nggak pakai, dia pinjam uang. Ya. Karena kalau dengan uang pinjaman itu justru kita akan lebih baik. Kalau pinjaman silver 2,5 juta itu dengan platinum 26 juta, mana yang lebih baik? Platinum. Justru kalau Anda, apalagi Anda punya utang, Pak. Yang penting ini yang paling penting ya, kejujuran dan keinginan untuk maju itu paling penting. Kalau Anda pemalas jangan, ya. Tapi kalau emang Anda fighter, menurut saya 26 juta ini, Pak, sangat kecil. Ya, justru dengan ini, Pak, kalau Anda ini saya pinjam uang, contohnya ya,
gimana pun caranya, pokoknya saya harus dapat segera seminggu ini, itu contohnya. Anda yakinkan pasangan Anda, kita doa bersama, Anda mulai start usahakan jual bisnis. Itu aja gitu. Ya, karena sangat banyak rata-rata orang di sini balik modal yang kerja ya, 1 sampai 5 bulan balik modal. Saya di bulan kedua balik modal. Baik. Bulan kedua Pak, balik modal. Dari kalau dulu cuma 17 juta Pak. Dulu 17 juta platinumnya, tapi dapat produk 10 dulu. Sekarang kan 26, dapat 20 kan? Ya. Dari 17 juta ini Pak Ibu, beberapa bulan saya melunasi utang 70 juta. Di bulan ke-7 saya beli tanah 245 juta. Nggak cash. Di bulan ke-7 saya beli tanah. Dari saya nggak punya duit, modalnya segini. Saya beli rumah, bikin rumah di kampung, mobil dan lain-lain. Dari uang ini Pak. Makanya Pak. Tapi bagi saya dulu tinggi sekali ini orang saya nggak punya duit. Waktu itu saya bayar utangnya nggak bisa Pak. Ya. Waktu saya mulai bisnis ini, saya dikejar utang. Dan saya dengar teman saya namanya Pak Wenten. Benar Pak. Ya. Jadi dia punya cicilan di BRI. Kemudian dia harus bayar kan. Dia cerita di panggung. Lebih baik saya pakai Biogreen dulu cicilannya. Saya ditelepon sama BRI nggak masalah. Toh juga saya nggak dikejar-kejar, paling ditelepon dia bilang gitu. Hanya saya pakai ini. Dan akhirnya lunas dari situ. Jadi dia nggak bayar cicilan, dipakai gabung dulu gitu. Dari sana saya berpikir, oh, benar juga ya. Akhirnya saya nyari uang. Saya nggak punya yang jalur formal, saya udah nggak. Saya di blacklist Pak, di bank udah di blacklist. Jalur formal saya nggak. BPKB udah semuanya kuliah. Ya, punya 2 motor second lagi Pak. Nggak ada mobil. Ya, akhirnya memulai dengan benar-benar minus. Makanya bagi saya ini tergantung bagaimana Anda melihat bisnisnya. Kalau Anda lihat kecil, ya kecil. Kalau Anda lihat besar, ini potensinya adalah seperti teman saya tadi itu, bikin villa 2M kan. Itu. Begitu dia aja 200 juta aja kan bingung kita kan. Ini cuma 26 juta. Ya, kalau yang mau platinum ya. Kalau Pak Nyoman berjalan, Pak Made segera Pak platinum karena lebih ini Pak. Karena begitu platinum. Contoh, platinum sama silver. Beda nggak kepercayaan dirinya cerita? Beda nggak? Nah, itu aja udah kelihatan itu. Ya apalagi dikejar bank, Anda harus dapat duit, itu berarti Anda harus kerja keras. Ya justru dari sana kita akan dapat jalan. Karena bisnis kan bisnis motivasi. Saat motivasi Anda tinggi, Anda akan ketemu orang lebih banyak. Anda ketemu orang lebih banyak, tingkat sukses Anda akan lebih tinggi. Nah itu logikanya Pak. Ya, karena secara konsep saya contohkan ya. Konsep besar bisnis ini saya contohkan, Anda platinum. Kemudian Anda dapat platinum 1. Ya, dapat platinum 1. Saya perlu kasih penjelasan 1 sama 3 platinum nggak ya kira-kira? Hah? Perlu ya? Biar Anda tahu potensinya ya. 1 platinum, 3 platinum. Tapi jangan bingung Pak Ibu ya, jangan bingung. Anda boleh, kalau seandainya Anda mau 3 platinum boleh. Kalau Anda mau 1 star diamond boleh. Tapi kalau 1 aja silakan. Ini kan pelan-pelan Pak. Ya, tapi Anda perlu tahu juga konsepnya dulu. Ya, 1 platinum ini ada. 3 platinum.